Ning Cheng mengamati tas penyimpanan itu dengan indera ilahinya. Tidak banyak batu roh di dalamnya, tetapi ada banyak herba roh, dan semuanya berkualitas tinggi. Ia kemudian menyimpan tas penyimpanan itu dan berkata, "Baiklah, aku juga ikut." Dengan dua orang kultivator tahap pendirian fondasi yang memimpin jalan, banyak kultivator yang mengetahui kemampuan Ning Cheng datang, ingin memberinya sesuatu agar bisa masuk ke gua kuno ini. Banyak kultivator yang tidak familiar dengan Ning Cheng menatap pemandangan di depan mereka dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin begitu banyak orang percaya pada seseorang yang mengaku bisa menembus batasan niat membasmi ini? Ini adalah batasan niat membasmi, yang bahkan sekelompok kultivator pendirian yayasan yang bekerja sama pun tidak bisa menembusnya. Apakah berbohong semudah itu sekarang? Dalam waktu singkat, Ning Cheng sudah mengumpulkan 7 atau 8 kantong penyimpanan. Melihat masih ada orang yang datang, Ning Cheng buru-buru berkata, "Tunggu, aku akan membuka pintu batu dulu dan membiarkan orang-orang yang datang lebih dulu masuk." Ya, begitulah seharusnya. Beberapa petani pertama segera menimpali, khawatir semakin banyak orang, semakin larut mereka akan masuk. Gadis bergaun merah yang sebelumnya mencoba membujuk kultivator bertubuh kekar itu tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada Ning Cheng, "Kamu bilang kamu akan datang duluan, jadi kamu harus masuk duluan. Sekarang kamu sudah membawa begitu banyak orang ke sini. Bukankah orang-orang ini menyerobot antrean? Apa kamu serius dengan ucapanmu? Kalau kamu benar-benar berpikir kami mudah diganggu, jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan." Saat dia melanjutkan, nada bicara gadis itu berubah dingin. Ning Cheng tahu bahwa jika ia membiarkan semua anak buahnya masuk, ia akan salah. Ia segera mengepalkan tangannya dan bertanya, "Nona, bolehkah saya bertanya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membuka pintu batu ini?" "Siapa adikmu? Jaga mulutmu." Sebelum gadis bergaun merah itu sempat menjawab, kultivator kekar di tingkat kelima tahap pembentukan fondasi melangkah maju lagi dan berkata tegas kepada Ning Cheng. Gadis bergaun merah itu melambaikan tangan kepada sang kultivator. Ia mengerti maksud Ning Cheng. Sambil menatap Ning Cheng, ia berkata dengan tenang, "Aku hanya perlu tinggal di dalam paling lama setengah batang dupa." Dia tahu kalau dia bilang butuh 1 jam, Ning Cheng mungkin juga bilang butuh 1 jam. Jadi, dia hanya mempersingkat waktunya. Ning Cheng tersenyum tipis. Gadis ini hanya melebih-lebihkan tanpa dasar. Dia telah memahami 3 jenis niat kapak dari lembah kapak murka, dan pemahamannya tentang batasan dan formasi hampir mencapai level 3. Baru setelah itu dia yakin bisa membuka batasan niat membasmi di pintu batu ini. Klaim gadis ini tentang waktu setengah batang dupa jelas berlebihan. Namun, ia tetap terkekeh dan berkata, "Baiklah. Aku hanya butuh setengah batang dupa. Setelah itu, berapa kali pun aku membuka pintu batu ini, atau bahkan jika aku tidak membukanya sama sekali, aku akan memberikan tempat ini kepadamu, nona muda." Gadis berbaju merah tersenyum membalasnya, "Baiklah, kamu duluan, aku akan menunggu di sini." Setelah berkata begitu, ia melempar sebatang dupa ke samping dan menjentikkannya dengan jarinya. Dupa itu sudah menyala. Aroma yang tertinggal menyebar, dan para petani di sekitarnya, setelah menciumnya, langsung merasa semangat mereka terangkat. Mereka semua jeli, mereka langsung menyadari bahwa dupa yang dihembuskan perempuan muda itu bukanlah dupa biasa, melainkan aroma yang tak ternilai dan menyegarkan. Mereka memang kaya dan berkuasa, menggunakan dupa untuk mengukur waktu. Ning Cheng sama sekali tidak peduli. Ia berdiri di depan gerbang batu lagi dan mengibarkan puluhan bendera formasi secara berurutan. Setelah bendera formasi ini menghilang sepenuhnya di sekitar gerbang, Ning Cheng mengayunkan kapak raksasanya, meninggalkan bekas kapak emas samar di titik yang sangat tersembunyi di gerbang batu. Suara klik yang nyaris tak terdengar datang dari luar, dan mereka yang berada di luar segera merasakan bahwa pembatasan niat membasmi di depan gerbang batu itu tampaknya terhenti, diikuti oleh gelombang energi spiritual yang kuat. Ning Cheng melangkah maju, mengangkat tangannya dan menekannya ke tengah gerbang batu, lalu berbalik dan berkata, 4 orang yang membayar pertama, silakan masuk. Semua orang tahu bahwa celah telah terbuka pada penghalang niat membasmi di gerbang batu. Keempat kultivator pendirian yayasan yang telah menunggu lama menghilang ke dalam gerbang tanpa menunggu Ning Cheng mengucapkan sepatah kata pun. Kultivator kelima, yang juga telah membayar batu roh dan herba, ragu sejenak tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak masuk. Ia takut jika ia tidak mematuhi Ning Cheng, ia akan dicabut kualifikasinya lagi pula, ia masih bisa masuk di angkatan berikutnya. Semua kultivator di pintu masuk gua batu benar-benar terpana oleh kemampuan Ning Cheng. Kemampuan macam apa ini? Yang lain telah mencoba masuk dalam tim sebelumnya, dan setiap kali itu adalah pertarungan hidup atau mati.
Bagaimana Ning Cheng bisa melakukannya dengan begitu mudah hanya selusin bendera formasi, lalu satu tebasan kapak. Bahkan para kultivator yang sudah mengetahui kemampuan Ning Cheng pun sulit mempercayainya. Mereka berpikir bahwa sekalipun Ning Cheng bisa masuk, akan butuh usaha. Banyak orang sudah memikirkan tentang berapa banyak ramuan roh dan batu roh yang perlu mereka kumpulkan sebelum mereka dapat memasuki gua kuno ini. Gadis bergaun merah itu menatap Ning Cheng dengan kaget. Ia tidak menyangka ia tidak bisa menembus penghalang niat membasmi gua ini, tetapi kalaupun berhasil, itu akan jauh lebih sulit daripada terobosan Ning Cheng yang mudah. Tatapannya yang sebelumnya meremehkan dan mencibir kini sedikit berubah. Setelah keempat orang itu masuk, Ning Cheng melepaskan cengkeramannya, memanggil kapak raksasa emas itu lagi, dan mengayunkannya sekali lagi. Lalu ia berkata kepada keempat kultivator lain yang telah membayar batu roh mereka, kalian boleh masuk sekarang. Mendengar kata-kata Ning Cheng, keempat kultivator itu bergegas masuk ke gerbang batu dengan kecepatan tinggi. Ning Cheng melepaskan tangannya, mengangkat tangannya untuk mengumpulkan lusinan bendera formasi, lalu berdiri di samping, dan berkata kepada gadis berbaju merah, waktu setengah batang dupa berikutnya adalah milikmu. Pada saat ini, dupa yang dibuang gadis berpakaian merah itu baru terbakar sedikit lebih dari setengahnya. Ning Cheng tampak tidak berubah di permukaan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa energi spiritualnya telah terkuras habis. Tangannya menekan pintu batu, menahan niat membasmi yang dipaksakan olehnya. Teman, ini batu rohku. Tolong beri aku tempat lain kali juga. Seorang kultivator tingkat 9 alam kondensasi melihat Ning Cheng dengan mudah membiarkan 8 kultivator masuk ke gua kuno ini, dan segera mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan memberikannya kepada Ning Cheng dengan kedua tangan. Ning Cheng tidak menerima tas penyimpanan dari pihak lain. Ia hanya memindainya dengan indera kedewaannya dan berkata dengan tenang, aku akan membutuhkan banyak usaha untuk membuka pintu batu ini. Oleh karena itu, biaya untuk memasuki pintu batu ini adalah 50.000 batu roh bermutu tinggi, atau herba roh dengan nilai yang setara. Kalau tidak, lupakan saja. Pintu masuk gua kuno ini sudah dilindungi oleh penghalang niat membasmi akan aneh jika tidak ada batasan formasi di dalamnya. Ning Cheng tidak terburu-buru untuk masuk, ia sangat membutuhkan batu roh untuk kultivasi dan ramuan roh untuk alkimia. Ia akan mengambilnya terlebih dahulu. Adapun barang-barang di dalam gua, selama ada batasan, ia akan mendapatkan bagiannya. Para kultivator di sekitarnya terkesiap kaget. Berapa banyak orang di sini yang bisa menghasilkan batu roh bermutu tinggi sebanyak itu selain segelintir orang yang telah menemukan tambang batu roh, hanya segelintir murid inti dari Sekte Bintang 7 atau lebih tinggi yang mungkin bisa melakukan ini. Bukankah harga tiket ini terlalu mahal? Wanita berpakaian merah itu mengangguk dan berjalan menuju pintu batu terlebih dahulu, sambil berkata kepada kedua orang lainnya, biarkan aku meraba-raba dulu dan melihat bagaimana cara membuka pintu batu ini. Ia yakin Ning Cheng bisa membuka pintu batu itu dalam waktu setengah batang dupa. Ia yakin tidak akan ada masalah. Sebelum datang ke sini, ia juga mendengar bahwa pintu batu itu dilindungi oleh batasan niat membasmi. Orang lain mungkin khawatir tentang batasan niat membasmi itu, tetapi ia sama sekali tidak khawatir. Sebagai murid inti Sekte Pedang Bulan Putih, pemahamannya tentang niat pedang jauh melampaui orang biasa, dan bahkan dalam hal kultivasi batasan, ia yakin bahwa ia jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Gadis berbaju merah berdiri tak bergerak dengan mata terpejam di depan gerbang batu, dan semua orang tahu bahwa dia sedang mencari celah dalam pembatasan niat membasmi. Tepat ketika waktu setengah batang dupa hampir habis, ia tiba-tiba membuka matanya. Ia menyadari bahwa waktu setengah batang dupa itu terlalu singkat baginya jika ia punya puluhan lagi, mungkin ia masih bisa membuat perbedaan. Namun sekarang, ia telah terlanjur membuat janji sombong itu. Ia sama sekali tidak punya ruang untuk bermanuver. Adik Gulan, apa kabar, tanya lelaki kekar itu dengan cemas, nadanya tampak khawatir. Ning Cheng, mengamati dari pinggir lapangan, melihat bahwa setelah gadis bergaun merah itu membuka matanya, alisnya sedikit berkerut, jelas menunjukkan bahwa ia belum menemukan cara untuk mendobrak pintu batu itu. Namun, pemuda tampan itu lebih licik, tetap diam tak bersuara saat itu. Serang di sini, ayo kita lakukan bersama, kata gadis bergaun merah itu sambil menunjuk ke suatu titik di gerbang batu setelah mendengar pertanyaan pria kekar itu. Ning Cheng melirik tempat itu dan terkekeh dalam hati. Gadis ini tidak bisa menemukan tempat yang lebih baik dan tidak ingin kehilangan muka, jadi dia menunjuk ke tempat di mana dia telah menerobos pintu batu 2 kali sebelumnya. Saudari junior Gulan, mungkin terlalu berlebihan bagi 3 orang untuk menyerang bersama.
Bagaimana kalau aku coba menyerang sendirian dulu? Kultivator pria berwajah pucat yang sedari tadi tidak berbicara tiba-tiba angkat bicara, nadanya sangat lembut. Mendengar apa yang dikatakan kultivator pria berwajah pucat itu, pria kekar itu segera menimpali, Wusu benar. Kita coba dulu. Wusu, meskipun kultivasimu sedikit lebih tinggi dariku, esensi sejatimu tidak terlalu kuat. Aku akan mencobanya sendiri. Pria berwajah pucat bernama Wusu mengangguk, baiklah, saudara muda Zuo Hongxuan adalah seorang kultivator kekuatan kasar, jadi itu mungkin benar-benar memiliki efek ajaib. Setelah mengatakan itu, ia minggir, dan gadis bernama Gulan mengikuti pria berwajah pucat itu ke samping. Ning Cheng terkekeh dalam hati, Zuo Hongxuan ini sudah terlanjur menjual, dan sekarang bahkan ikut menghitung uang. Melihat betapa besar kepercayaan kedua orang itu padanya, Zuo Hongxuan menjadi semakin percaya diri dan langsung mengeluarkan gong di tangannya, meledakkannya ke arah tempat yang ditunjuk gadis itu. Gong itu, dengan dentangnya yang kuat dan menggema, menghantam gerbang batu yang kosong tanpa henti. Sebuah ledakan keras, hampir seperti suara gong, terdengar. Para petani di dekatnya hampir menutup telinga mereka, suaranya sungguh mengerikan. Hampir segera setelah ledakan keras itu, gong yang dilempar Zuo Hongxuan kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi, membawa niat membasmi yang kuat yang belum pernah ditunjukkan Zuo Hongxuan sebelumnya, dan langsung menghantam dadanya. Niat membasmi ini terasa nyata bahkan bagi para kultivator yang menonton dari pinggir lapangan. Zuo Hongxuan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sama sekali dan langsung terhempas oleh pukulan keras gong tersebut. Puff! Semburan darah memancar, dan dada Zuo Hongxuan teriris tajam oleh ujung gong, meninggalkan luka yang dalam. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Gadis itu terkejut dan bergegas menghampiri, mengangkat tangannya untuk mengetuk beberapa kali. Pada saat yang sama, beberapa pil jatuh ke mulut Zuo Hongxuan. Harus diakui, efek pil gadis itu sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, pendarahan dari dada Zuo Hongxuan yang terluka berhenti, dan Zuo Hongxuan bahkan berdiri dengan gemetar. Yang mengejutkan semua orang, hal pertama yang dilakukan Zuo Hongxuan setelah berdiri adalah menunjuk Ning Cheng dan berkata dengan marah, "Orang menyebalkan, beraninya kau menipuku, Zuo Hongxuan." Bodoh! Ning Cheng menggeleng tanpa berkata-kata. Pria ini jelas menyukai gadis bernama Gulan, tapi kecerdasannya dipertanyakan. Gadis itu jelas tidak tertarik padanya. Mengenai pria yang mengaku berbohong, Ning Cheng mengerti maksudnya. Ia membelah penghalang gua dengan kapaknya, dan Zuo Hongxuan juga menghantam tempat yang sama dengan kapaknya sendiri, mengakibatkan serangan balik yang melukainya parah, hampir membasminya. Pria ini tidak berani menyalahkan gadis bergaun merah, dan dengan anehnya mengklaim telah berbohong kepadanya. Ning Cheng sudah kehilangan minat untuk memarahinya. Jika Zuo Hongxuan bilang dia berbohong, bukankah itu sama saja dengan mengatakan bahwa gadis bergaun merah itu berbohong dengan IQ yang mengkhawatirkan? Bersaing dengan pemuda tampan bernama Wusu untuk mendapatkan gadis bergaun merah, Ning Cheng merasa kasihan pada pria ini. Semua orang di sekitarnya menggeleng tak bisa berkata-kata. Pria ini jelas telah ditipu oleh temannya sendiri, dan wanita yang disukainya belum memperingatkannya. Ia masih bingung siapa yang harus dibencinya. Untungnya, orang ini tahu bahwa setelah terluka parah, ia bukan tandingan Ning Cheng. Setelah berteriak, tidak ada yang menggema. Jadi ia hanya bisa menundukkan kepala dan menyembuhkan lukanya sendiri. Gadis bergaun merah menyadari bahwa Ning Cheng memiliki prestise yang cukup besar di sini, dan setelah menghabiskan sebagian besar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ia tidak berani terus memonopoli pintu batu itu. Meskipun ia yakin jika diberi waktu yang cukup, ia bisa membuka penghalang pintu batu itu. Ning Cheng berdiri di depan gerbang batu lagi. Banyak kultivator datang untuk membeli tiket, tetapi hanya sedikit yang mampu membeli 50.000 batu roh berkualitas tinggi. Selain 8 orang sebelumnya, hanya 2 kultivator yang memberi Ning Cheng barang senilai 50.000 batu roh. Ning Cheng menyimpan barang-barangnya dan berkata kepada 2 kultivator yang berdiri di belakangnya yang telah menyumbangkan batu roh, "Kali ini, hanya kami berempat yang masuk. Setelah gerbang terbuka, kalian masuk duluan. Aku dan adik perempuanku akan menyusul." Ning Cheng telah membuka gerbang batu 2 kali sebelumnya. Kali ini, gerbang batu itu dibobol dengan mudah. Begitu gerbang batu terbuka, kedua kultivator yang telah mengeluarkan batu roh bergegas masuk ke dalam gerbang batu. Sebelum Meng Jingxiu sempat masuk ke dalam gerbang batu, sesosok tiba-tiba bergegas dari samping, mencoba memanfaatkan kesempatan untuk memasuki gua ini. Pria itu menerjang maju dengan kekuatan luar biasa dan kecepatan yang luar biasa. Meng Jingxiu terkejut dan secara naluriah menghindar ke samping. Sosok itu tiba di pintu gerbang batu segera setelah Meng Jingxiu minggir.
Ning Cheng bereaksi cepat, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat kultivator yang menyerbu, dan menggeser tangannya sedikit ke samping. Dengan suara dentuman teredam, sang penggarap yang bergegas menuju gerbang batu tampak telah didorong keluar oleh sesuatu. Tidak seperti pembudidaya lainnya, dia tidak terbang jauh setelah terhempas, dia hanya jatuh ke tanah beberapa kaki jauhnya. Para petani di sekitarnya telah menyadari bahwa orang ini ingin mencuri jalan. Adik junior Jing Xiu, masuklah ke dalam. Ning Cheng memanggil Meng Jingxiu dengan suara yang dalam. Meng Jingxiu mengerti. Ia segera bergegas masuk ke gerbang batu, menjadi orang keempat dari Ning Cheng yang masuk. Dengan gerakan santai, ia mengumpulkan semua bendera formasi yang telah ia lempar. Penghalang niat membasmi gerbang batu kembali ke keadaan semula. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa kultivator yang terhempas beberapa kaki jauhnya oleh penghalang niat membasmi gerbang batu telah hancur berkeping-keping. Baru kemudian bagian-bagian yang hancur mulai berdarah. Semua orang terkesiap. Menyerang penghalang niat membasmi ini bukanlah hal yang baru, cukup banyak orang yang tewas. Namun, sebagian besar kultivator terhempas oleh serangan balik niat membasmi tersebut, meninggalkan luka yang jelas-jelas berbekas niat membasmi. Pemandangan seorang kultivator hancur berkeping-keping, seperti saat ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis berbaju merah bernama Gulan melirik ke arah kultivator yang terjatuh ke tanah, sekilas ketakutan terpancar di matanya. Namun, ia segera menenangkan diri dan menoleh ke rekan prianya yang tidak terluka, sambil berkata, "Kakak senior Wu, aku akan menggunakan niat pedangku untuk melawan niat membasmi di sini. Perhatikan setiap pelonggaran batasan niat membasmi. Begitu pelonggaran terjadi, aku akan segera mengingatkanmu, dan kau harus segera bertindak." Wu Su langsung setuju, "Baik, saudari muda Gulan, kau pasti bisa membuka penghalang pintu batu ini. Cederaku memang menghalangiku untuk bertarung, tapi aku masih bisa berkontribusi untuk mengatasi batasan gerbang batu ini." Zuo Hongxuan cemas ketika mendengar Wu Su ingin bergabung dengan suster junior Gulan, jadi ia segera menghampirinya dan mengatakan hal ini. Tepat saat Wu Su hendak berbicara, ia mendengar gadis bergaun merah mengangguk setuju, "Tidak apa-apa juga. Hongxuan terluka, jadi dia bisa mengikuti posisi di mana kakak senior Wu bergerak dan menyerang." Mendengar dia bisa ikut lagi, Zuo Hongxuan menepuk dadanya dan berkata tidak akan ada masalah. Kali ini, gadis bergaun merah itu tak memiliki batas waktu. Ia berdiri di depan gerbang batu selama hampir setengah jam, niat pedangnya terus-menerus berbenturan dengan niat membasmi yang dibatasi oleh gerbang batu. Setengah jam kemudian, gadis berbaju merah, yang wajahnya agak pucat, menunjuk ke suatu titik lagi dan berkata, "Ini dia, serang." Wu Su dan Zuo Hongxuan hampir bersamaan melepaskan senjata sihir mereka, menyerang titik yang ditunjuk gadis bergaun merah itu. Sebuah niat kapak yang mengerikan meletus, menelan abis niat pedang tipis gadis itu. Niat kapak yang kuat itu melenyapkan mereka bertiga tanpa jeda sedikit pun. Zuo Hongxuan sudah terluka parah, dan kali ini dia dipukul tepat lagi, terjatuh ke tanah, terus-menerus muntah darah, dan tidak bisa bangun. Gadis bergaun merah juga bernasib sama buruknya, terhempas oleh niat membasmi yang dahsyat. Sebuah luka berdarah sepanjang hampir 30 cm menggores dadanya secara diagonal, merobek korsetnya. Anehnya, Wu Su, sang penyerang utama, justru mengalami luka paling ringan. Wu Su hanya mengalami goresan di lengannya, yang bahkan tidak tergolong luka ringan. Wu Su mengabaikan keselamatannya sendiri dan segera mendarat di samping gadis bergaun merah itu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sebuah pil dan berkata dengan nada mendesak, "Saudari junior Gulan, ada pil penyembuh di sini. Apakah Anda baik-baik saja?" Melihat ekspresi Wu Su yang sangat cemas, gadis bergaun merah itu meminum pil itu dan berkata, "Aku baik-baik saja. Maaf merepotkanmu kali ini." Melihat Wu Su dan saudari muda Gulan saling menghibur, Zuo Hongxuan yang terbaring di tanah juga ingin pergi dan menghibur saudari muda Gulan, namun sayang, luka-lukanya terlalu parah. "Tidak apa-apa, ayo kita coba lagi," kata Wu Su setelah gadis bergaun merah itu membalut lukanya. Secercah kesedihan terpancar di mata gadis bergaun merah itu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu mencoba. Aku tidak bisa mematahkan batasan niat membasmi ini. Mereka yang bisa mematahkannya mungkin sudah masuk ke dalam gua. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku lebih suka." Gadis bergaun merah itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Wu Su mengerti maksudnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, lebih baik dia memberikan beberapa batu roh kepada pria malang itu dan membelikannya tiket. Setelah Ning Cheng dan Meng Jingwen memasuki gerbang pembatasan niat membasmi,
Energi spiritual yang kaya hampir membuat mereka ingin tinggal di sana dan berkultivasi dalam pengasingan. Keduanya berdiri di sebuah ruangan melingkar, dan tidak ada lorong yang terlihat. Kemana orang-orang itu pergi? Meng Jingxiu menyadari saat itu juga bahwa tidak ada seorang pun di ruangan bundar itu, yang berarti orang-orang yang datang bersama mereka sudah pergi. Ning Cheng menyadari masalah itu pada saat yang bersamaan. Kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada Meng Jingxiu. Ia segera menariknya ke dalam pelukannya. Sebelum Meng Jingxiu sempat bereaksi, ia merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, diikuti oleh sensasi pusing. Bagaimanapun, Meng Jingxiu adalah seorang kultivator Nas Chen Sol, dengan pemahaman yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia dan Ning Cheng telah diteleportasi oleh arai teleportasi? Ning Cheng memeluknya karena dia tidak ingin dipisahkan oleh teleportasi. Pusing yang amat sangat membuat kesadaran Meng Jingxiu agak kabur, dan Ning Cheng hanya bisa samar-samar mempertahankan sebagian kesadarannya karena dia berada di dalam susunan teleportasi spasial. Dengan suara gedebuk, Ning Cheng merasakan semua ikatan di tubuhnya lenyap saat itu juga, dan tanpa sadar dia terjatuh, berdiri di atas batu bata biru yang menonjol. Ning Cheng terhuyung, hampir terhuyung beberapa langkah ke depan karena inersia. Atau lebih tepatnya, jika ia tidak menyadari posisinya, ia pasti sudah terhuyung beberapa langkah ke depan. Area tempat ia berdiri berdiameter kurang dari 30 cm, cukup untuk satu orang berdiri. Di sekeliling batu bata biru di bawah kakinya terdapat jurang gelap dan dalam yang mustahil dilihat. Ning Cheng berkeringat dingin. Ini berarti jika dia melangkah ke arah lain selain tempat dia berdiri, dia akan jatuh ke jurang hitam tak berujung ini. Jurang gelap tak terbatas ini tak terjangkau bahkan oleh indera ilahi, dan juga memancarkan niat membasmi yang mengerikan. Ning Cheng merasa jika ia jatuh ke dalam jurang ini, ia pasti akan mati, atau bahkan hancur total. Ning Cheng menggigil secara naluriah. Di mana tempat ini rasanya seperti gambaran dunia bawah. Apakah gua kuno ini benar-benar tempat yang suram? Jika dia tidak memegang Meng Jingxiu tadi, dengan kekuatan Meng Jingxiu, diteleportasi ke tempat seperti itu pasti akan menjadi kematian. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Indera keilahiannya menyapu keluar, tetapi mendapati bahwa indera itu terhalang, hanya mampu menjangkau area terbatas dan tak mampu menjangkau lebih jauh. Dalam jangkauan indera keilahiannya, yang ada hanyalah jurang-jurang kosong dan gelap. Lebih jauh lagi, jurang-jurang ini seolah memancarkan semacam daya hisap. Meng Jingxiu juga tersadar saat itu. Ia memperhatikan sekelilingnya dan bertanya dengan suara gemetar, "Kakak Ning, kita diteleportasi kemana? Mengerikan sekali." Ning Cheng sudah bulat hatinya. Jika orang yang mendirikan tempat ini ingin mereka mati, mereka tidak akan melakukan hal sejauh itu. Pasti ada alasan khusus untuk memindahkan mereka ke sini. Ia berkata kepada Meng Jingxiu, yang sedang digendongnya, "Saudari Jingxiu, dengan tingkat kultivasimu, kau sama sekali tidak bisa bergerak sendiri di sini. Aku akan menggendongmu nanti, jadi berhati-hatilah." Meng Jingxiu sudah kembali tenang dan berkata dengan nada tenang, "Aku tahu, kakak senior Ning." Ning Cheng dengan cekatan menggendong Meng Jingxiu di punggungnya, mengamankannya dengan tali. Melihat gerakan Ning Cheng yang sangat terampil, Meng Jingxiu tiba-tiba bertanya, "Kakak senior Ning, apakah Anda sering menggendong orang di punggung Anda?" Ning Cheng cukup bingung mengapa Meng Jingxiu tiba-tiba memikirkan hal yang tidak berhubungan seperti itu, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Aku sering menggendong orang di punggungku, jadi kaulah orang kelima." Ketika Meng Jingxiu bertanya kepadanya tentang hal ini, Ning Cheng teringat lagi pada Ning Ruolan, adik perempuannya yang telah digendongnya di punggungnya berkali-kali, bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Cahaya redup tiba-tiba membuyarkan lamunan Ning Cheng. Cahaya itu menyapu ke arahnya. Namun, cahaya itu membawa aura bahaya yang ekstrim, menyebabkan Ning Cheng pingsan tanpa berpikir dua kali. Karena Ning Cheng tiba-tiba pingsan, Meng Jingxiu, yang digendong di punggungnya, menoleh dan melihat jurang maut yang tak berujung. Jika itu gadis biasa, ia pasti sudah berteriak sejak lama. Wajah Meng Jingxiu pucat pasi. Ia tahu bahwa begitu ia jatuh ke jurang hitam seperti lubang ini, ia pasti akan mati. Saat ini, kaki Ning Cheng tertancap kokoh di atas batu bata biru berdiameter kurang dari 30 cm, dan seluruh tubuhnya membentuk kemiringan kurang dari 45 derajat terhadap horizontal. Namun, kakinya terpaku kuat pada batu bata biru, menolak jatuh ke jurang gelap dan dalam di bawahnya. Tepat saat Ning Cheng pingsan, seberkas cahaya melewati hidungnya, bahkan membuat rambutnya beterbangan liar. Saat cahaya memudar, Ning Cheng berdiri sekali lagi di atas batu bata biru, butiran keringat halus berkilauan di dahinya. "Kakak senior Ning, cahaya tadi sepertinya membawa sedikit niat membasmi.
Meng Jingxiu berbisik di telinga Ning Cheng. Ning Cheng menjawab dengan suara berat, itulah niat membasmi dari bekas kapak tadi. Kupikir tempat ini hanyalah gua dan jurang gelap, tapi aku tak menyangka ada niat membasmi yang begitu tak terduga dari bekas kapak itu. Sepertinya akan sulit untuk meninggalkan tempat ini. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Ning Cheng. Bekas kapak yang baru saja dilihatnya membawa aura membasmi yang samar dan berkilau. Jika ia menemukan bekas kapak tanpa aura membasmi yang berkilau, ia akan semakin sulit menghindar. Kakak senior Ning, aku yakin karena semua ini ada di sini, pasti sudah diatur oleh manusia. Selalu ada jalan keluar, dan semua yang diatur oleh manusia mustahil untuk dihilangkan. Jika memang tidak ada jalan keluar, tidak akan ada batu bata biru ini untuk berdiri. Meng Jingxiu menghibur Ning Cheng. Ning Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, benda-benda di sini belum tentu semuanya buatan manusia. Batu bata biru di bawah kaki kita ini mungkin telah didirikan oleh makhluk sakti yang menggunakan susunan. Tapi jurang maut yang tak berdasar ini mungkin selalu ada di sini. Aku curiga orang ini membangun gua ini khusus untuk jurang gelap ini. Apa gunanya jurang yang dalam ini? Meng Jingxiu hampir melupakan kesulitan yang dihadapinya dan Ning Cheng. Kau bisa menumbuhkan niat membasmi, bahkan hal-hal yang melampaui niat membasmi, tapi pengetahuanku terbatas dan aku belum tahu apa itu, kata Ning Cheng. Hanya dengan melihat jurang-jurang ini, ia merasa ini adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan niat membasmi. Saat Ning Cheng berbicara, beberapa niat membasmi berbentuk kapak menyapu, salah satunya bahkan tidak memancarkan cahaya apapun. Untungnya, Ning Cheng sangat berhati-hati, dan ia berhasil menghindari semua sinar cahaya bertanda kapak itu. Meng Jingxiu, yang berada di punggung Ning Cheng, sudah tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Ia tiba-tiba berkata, Kakak Ning, kalau kau menurunkanku, bisakah kau pergi dari sini sendirian? Ning Cheng terkekeh. Saudari Jingxiu, kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah meninggalkan teman-temanku, apalagi teman-teman sekelasku. Kalau kita bisa keluar, kita semua akan pergi bersama. Kalau tidak bisa, kita semua akan tinggal di sini. Lagi pula, tempat ini penuh dengan niat membasmi dan bayangan kapak. Kemana kita bisa pergi kalau kita pergi dari sini? Meng Jingxiu terdiam. Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia hanya tahu sedikit tentang Ning Cheng. Ning Cheng tetap diam, indera kedewaannya terus-menerus meluas keluar untuk menghadapi niat membasmi yang jahat di dalam jurang yang dalam, sementara juga terus-menerus waspada terhadap bekas kapak dan niat membasmi di sekitarnya. Keduanya terdiam. Meng Jingxiu sedang memikirkan sesuatu, sementara Ning Cheng fokus menghadapi niat membasmi tak terlihat yang terpancar dari bekas kapak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Meng Jingxiu tiba-tiba bertanya, Kakak senior Ning, apakah kita terjebak di sini? Setelah terdiam cukup lama, Ning Cheng menjawab, aku masih belum yakin apakah aku bisa keluar, tapi aku tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Meng Jingxiu bersenandung tanda setuju dan bertanya lagi, Kakak senior Ning, tadi Anda mengatakan bahwa Anda menggendong 5 orang di punggung, apakah mereka semua perempuan? Ya, jawab Ning Cheng jujur. Jadi mereka semua temanmu? Meng Jingxiu bertanya lagi. Ning Cheng berpikir sejenak, lalu berkata, lebih tepatnya, 2 di antara mereka tidak bisa dianggap temanku, tapi 3 lainnya adalah temanku, dan kau bahkan mengenal 2 di antara mereka. Siapa itu? Meng Jingxiu tampak berusaha menghilangkan pikiran-pikiran di benaknya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini berulang kali. Kau pasti tahu Yue Ying dan Ji Luofei, dan ada juga seorang biarawati kecil bernama An Yi, gadis yang sangat manis. Ning Cheng kembali teringat An Yi, yang rencananya kosong melompong. Ia penasaran bagaimana keadaan An Yi sekarang. Lalu siapa yang bukan temanmu? Ning Cheng teringat Ning Ruolan dan Ji Luofei, dan tiba-tiba merasa sangat merindukan mereka. Ia menjawab dengan santai, dan adikku, Ning Ruolan, dan tunanganku, Ji Luofei, mereka adalah keluargaku. Jika harus menyebutkan kerabat yang masih hidup, Ning Cheng menyadari bahwa yang tersisa hanyalah Ning Ruolan dan Ji Luofei. Ia masih bisa bertemu Ji Luofei jika bisa keluar dari tempat ini, tetapi ia mungkin tidak akan pernah bertemu Ning Ruolan lagi. Mendengar Ning Cheng menyebut adik perempuan dan tunangannya, ia tampak agak gelisah. Meng Jingxiu, menyadari situasi ini, menahan diri untuk bertanya lebih lanjut, mengingat kesulitannya sendiri. Hah, setelah terdiam cukup lama, Ning Cheng tiba-tiba berseru kaget. Ada apa, kakak senior Ning? Tanya Meng Jingxiu cepat. Ning Cheng berkata dengan gembira, aku mengerti sekarang. Tempat ini bukan hanya tempat untuk memahami dan mengembangkan niat kapak, tetapi juga tempat untuk mengembangkan indera ilahi. Ada tempat yang begitu indah di dunia ini.
Sebelum Meng Jingxiu sempat menyempurnakan kultivasinya, Ning Cheng kembali berbicara, aku telah menggunakan indera kedewaanku terus-menerus, tetapi terlepas dari rasa lelah yang kurasakan, indera itu masih terus berkembang. Ada aura di sini yang, setelah kau menggunakan indera kedewaanmu sampai batas tertentu, akan secara aktif memeliharanya. Dengan kata lain, aura ini memungkinkanmu untuk terus mengembangkan indera kedewaanmu di sini. Aku yakin indera kedewaanku telah berkembang pesat. Dalam waktu sesingkat itu, Ning Cheng merasa indera kedewaannya telah berkembang pesat. Jika ia berkultivasi di sini dalam waktu yang lama, bukankah indera kedewaannya akan menjadi luar biasa kuat? Tempat ini memang menghalangi indera kedewaannya untuk berkembang lebih jauh, tetapi jika ia dapat mengembangkan indera kedewaannya lebih jauh di tempat yang menghalanginya ini, bukankah itu berarti indera kedewaannya akan meningkat? Meng Jingxiu segera menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran kacau ini dan, seperti Ning Cheng, memperluas indera keilahiannya. Benar saja, ia juga merasakan aura hangat dan menyehatkan yang terpancar dari indera keilahiannya. Aura yang memelihara indera ilahi ini membawa sedikit niat membasmi. Pasti seseorang yang ahli dalam mengembangkan serangan indera ilahi. Mereka menemukan tempat ini untuk mengembangkan indera ilahi mereka. Adik Jingxiu, kau juga harus mengembangkan indera ilahimu. Aku ingin mengembangkan indera ilahiku. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan arah yang mereka tuju ketika indera ilahiku meluas lebih jauh lagi. Ning Cheng mengungkapkan pikirannya. Sebelum Ning Cheng sempat berbicara, Meng Jingxiu telah mengembangkan indera kedewaannya dan mulai berkultivasi. Meng Jingxiu adalah seorang kultivator duniawi dan secara alami mengetahui manfaat dari indera kedewaan yang kuat. Waktu berlalu perlahan saat Ning Cheng dan Meng Jingxiu berkultivasi. Sambil terus menghindari niat membasmi dari bekas kapak, Ning Cheng juga terus berusaha memperluas jangkauan indera kedewaannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, indera kedewaan Ning Cheng tiba-tiba menyentuh penghalang tak terlihat. Suara klik terdengar dari lautan kesadaran Ning Cheng. Indera kedewaan Ning Cheng seolah tiba-tiba menembus penghalang ini dan meluas ke dunia baru. Sebuah platform bata biru serupa muncul di benak Ning Cheng. Ning Cheng sangat gembira dan segera berkata, aku sudah menemukan tempat menginap. Ayo kita ke sana dan bicara. Tanpa menunggu jawaban Meng Jingxiu, Ning Cheng memanggil pedang terbangnya dan terbang menuju platform bata biru yang baru saja ditemukannya. Kekuatan hisap yang dahsyat dan niat membasmi melonjak, hampir menarik Ning Cheng dan pedang terbangnya ke jurang. Untungnya, indera kedewaan Ning Cheng telah meningkat pesat. Dengan kekuatan gabungan dari esensi sejati dan indera kedewaannya, pedang terbang itu dengan cepat terlepas dari hisapan kuat dan lenyap dalam sekejap. Ning Cheng berdiri di atas platform batu bata biru yang baru, dan kekuatan pengikat indera ilahinya kembali muncul. Ning Cheng semakin yakin bahwa disinilah tempatnya untuk memadatkan indera ilahinya. 3 hari telah berlalu, dan Ning Cheng telah melewati batu bata biru yang tak terhitung jumlahnya. Ia yakin bahwa begitu ia meninggalkan tempat ini, kesadaran spiritualnya akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Indera spiritualnya sudah kuat, kalau digandakan apa yang akan terjadi. Ning Cheng tiba-tiba merasakan antisipasi terhadap jurang berbahaya yang dipenuhi niat membasmi yang mengerikan ini. Indera kedewaan yang kuat berarti kekuatan fisik yang kuat, dan yang paling ia butuhkan saat ini adalah kekuatan. Saat Ning Cheng mendarat di atas batu bata biru sekali lagi, gelombang niat membasmi yang seperti kapak kembali menyapu dirinya. Ning Cheng sudah terbiasa dengan niat membasmi seperti kapak ini, ia telah mengalaminya berkali-kali selama beberapa hari terakhir, bahkan beberapa kali terkena pukulan dan terluka ringan. Namun, Ning Cheng segera merasakan perbedaannya. Niat membasmi bertanda kapak ini benar-benar berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Niat membasmi bertanda kapak ini tidak luput dari usahanya untuk menghindar melainkan, langsung menguncinya. Ning Cheng jelas menghindari niat membasmi bertanda kapak tersebut, tetapi niat itu berbelok tajam dan melewati pinggang Ning Cheng, meninggalkan luka yang agak dangkal. Energi sejati Ning Cheng mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ketika lukanya tiba-tiba terbuka kembali, darah yang sudah mengalir deras langsung menyembur keluar. Ning Cheng tampak tidak menyadari bahwa dirinya terluka, masih berdiri terpaku di atas batu bata biru, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu yang sangat penting. Meng Jingxiu, yang berada di belakang Ning Cheng, segera menghentikan pendarahan dari luka Ning Cheng, mengeluarkan ramuan spiritual, menghancurkannya, dan menaburkannya pada lukanya. Aku mengerti, gumam Ning Cheng, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengerti apa, tanya Meng Jingxiu tanpa sadar. Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, niat membasmi juga bisa dikendalikan, asalkan indera kedewaanmu cukup kuat dan fleksibel. Jadi, mengembangkan indera kedewaan memiliki manfaat ini selain serangan indera kedewaan.
Begitu ia mampu mengendalikan niat membasmi dalam 3 tebasan kapaknya yang dahsyat, ia akan memiliki ruang untuk bermanuver bahkan melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Jika ia benar-benar mampu mencapai ini, kekuatannya tidak hanya akan berlipat ganda, tetapi akan meningkat berkali-kali lipat. Aku belajar sesuatu yang baru. Ning Cheng tiba-tiba teringat segel giok kerajaan Lan Yizhen. Ia sudah tahu cara memurnikannya. Batasan segel itu memang luar biasa, para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan tak mampu bermimpi untuk memurnikannya. Tetapi jika ia mencoba memurnikan segel itu menggunakan niat membasmi yang ia pahami dari kapak, bisakah ia berhasil? Ada apa, tanya Meng Jingxiu lagi. Ning Cheng tidak menjawabnya kali ini, tetapi hanya terkekeh dan berkata, kita bisa keluar sekarang. Setelah menguasai pengendalian hawa nafsu membasmi di sini, dia bisa terbang bebas di atas jurang, dan bekas-bekas kapak hawa nafsu membasmi yang muncul kapan saja telah kehilangan efeknya padanya. Meng Jingxiu memang menyadari bahwa kecepatan Ning Cheng meningkat pesat dalam waktu singkat, ia telah mendarat di tanah. Ketika Meng Jingxiu menoleh ke belakang, ia mendapati bahwa batu bata biru, jurang yang mengerikan, dan bekas kapak serta niat membasmi yang selalu ada telah lenyap tanpa jejak. Mereka berdiri di tanah yang kokoh, dan meskipun energi spiritual di sekitarnya cukup baik, intensitasnya jauh lebih rendah daripada yang mereka rasakan setelah memasuki gerbang batu. Kita keluar, seru Meng Jingxiu, tak dapat menahan kegembiraannya. Ning Cheng menurunkan Meng Jingxiu dan berkata, kalau aku tidak salah, ini rerun dewa gua kuno yang sebenarnya. Kau akan lihat sendiri. Meng Jingxiu tidak perlu Ning Cheng memberitahunya, ia sudah melihatnya. Di depannya terdapat kebun kecil berisi tanaman obat, dan di depannya terdapat rumah kecil yang terbuat dari sejenis kayu. Aku melihat ramuan spiritual level 7, seru Meng Jingxiu dengan terkejut. Ning Cheng menghela napas dan berkata, tidak hanya ada ramuan spiritual level 7, tetapi juga ada ramuan spiritual level 7 atau lebih tinggi. Sayang sekali semuanya mati. Meng Jingxiu kemudian menyadari bahwa ramuan spiritual tingkat 7 yang baru saja dilihatnya telah layu. Ia berlari ke sisi ramuan spiritual tingkat 7, hanya untuk menemukan bahwa ramuan Ning Cheng tingkat 7 ini telah lama kehilangan spiritualitasnya. Apa yang terjadi? Meng Jingxiu bertanya secara naluriah saat dia berbalik. Ning Cheng berkata dengan nada menyesal, karena energi spiritual di sini tidak mencukupi, semua energi spiritual diserap oleh herba spiritual. Herba spiritual tingkat tinggi membutuhkan lebih banyak energi spiritual, terutama ketika mereka baru saja layu dan mulai bertunas lagi. Entah sudah berapa tahun berlalu di sini, herba spiritual terus layu musim demi musim. Akhirnya, energi spiritual menjadi semakin langka, dan beberapa herba spiritual tingkat tinggi, setelah layu, tidak dapat lagi bertunas dan beregenerasi. Jika kita kembali lagi nanti, bahkan herba spiritual tingkat 6 pun tidak akan tersisa. Meng Jingxiu juga mendesah. Meskipun beberapa herba spiritual di benua Yixing dapat tumbuh selama ribuan tahun, itu hanya dalam kondisi tertentu. Lagi pula, tidak mungkin ada herba spiritual lain di dekatnya. Jika herba spiritual yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun dikelilingi oleh herba spiritual lain yang berusia puluhan ribu tahun, maka tempat itu pasti merupakan daerah penghasil sumsum spiritual. Kita seharusnya menjadi yang pertama tiba di sini setelah memasuki rerun dewa kuno ini, kata Ning Cheng dengan sedikit bangga, sambil melihat sekeliling ruang kosong itu. Mereka adalah yang terakhir masuk, namun mereka juga yang pertama mencapai gua tempat tinggal yang sebenarnya. Meng Jingxiu berkata dengan gembira, kakak senior Ning, ayo cepat kumpulkan ramuan spiritualnya. Ning Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini gua, pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Ayo kita ke rumah kayu itu dulu, lalu kita kumpulkan ramuan spiritualnya. Meng Jingxiu mengikuti Ning Cheng ke dalam rumah kayu. Rumah itu cukup luas, kecuali sebuah meja kayu di tengahnya. Ada 2 cincin di meja kayu, dan tidak ada yang lain. Ini adalah 2 cincin penyimpanan, kata Meng Jingxiu dengan gembira. Selain beberapa murid inti dari sekte besar, cincin penyimpanan terlalu kuat bagi kultivator nakal seperti Ning Cheng dan Meng Jingxiu. Indra kedewaan Ning Cheng juga mendeteksi 2 cincin itu, memastikan bahwa itu memang 2 cincin penyimpanan. Meng Jingxiu tidak meraihnya, sebaliknya, ia menatap Ning Cheng. Baginya, Ning Cheng lah yang memegang kendali di sini. Ning Cheng menatap kedua cincin penyimpanan itu. Rasa gelisah tiba-tiba menyergapnya. Terlebih lagi, salah satu cincin penyimpanan itu terasa aneh dan familiar, sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah memeriksanya sebentar, Ning Cheng tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih salah satu cincin penyimpanan. Aura samar dan halus langsung meresap ke dalam dantian Ning Cheng,
yang langsung ia rasakan. Meridiannya telah dibentuk ulang oleh sumber kekacauan primordial, sehingga aura sekecil apapun tidak dapat menipu inderanya. Aura ini tidak baik, dan Ning Cheng tanpa sadar membiarkan Xing He menyerapnya. Bahkan, sebelum Ning Cheng memberikan instruksi, Xing He sudah bersemangat untuk mencobanya. Xing He sepertinya merasakan auranya cukup harum. Sekarang, setelah menerima instruksi Ning Cheng, Xing He tiba-tiba melepaskan aura membara dari Purple Mansion miliknya, menelan aura tersembunyi di dalamnya. Aura yang sulit dipahami itu, seolah-olah ekornya telah terbakar, melesat keluar dari rumah ungu Ning Cheng secepat kilat. Bahkan dengan kecepatan itu, 99%-nya masih tersapu oleh Bima Sakti. Kau benar-benar memiliki api yang mengerikan, siapakah kau? Tiba-tiba terdengar suara serak dan ketakutan, lalu muncullah sesosok tubuh yang samar dan mengerikan di tengah-tengah rumah kayu itu. Ini roh primordial, dia hanya mencoba merasukiku. Wajah Meng Jingxiu memucat-pucat pasi, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Kultivasinya memang tidak tinggi, tetapi bukan berarti ia tidak mengerti apa itu kerasukan. Apa yang baru saja terjadi memang kerasukan, tetapi entah mengapa, ia tidak berhasil. Ning Cheng tetap sangat tenang. Roh primordial ini berniat menyerbu masuk ke rumah ungu miliknya untuk bersembunyi, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk merasukinya. Namun, ia tidak menyangka roh primordial itu akan ketahuan begitu memasuki rumah ungu miliknya. Saat ini, roh primordial itu sudah 99% dilahap oleh Sungai Bintang. Ia bisa dengan mudah membasmi roh primordial yang mulai menghilang ini, jadi ia tidak terburu-buru. Ia hanya bertanya dengan suara pelan, kau baru saja mencoba menguasai tubuhku. Kau pikir kau siapa merupakan suatu kehormatan bagiku untuk mengambil tubuhmu. Kau akan beruntung jika kau dengan patuh membiarkanku mengambilnya. Meskipun roh primordial ini sangat lemah, ia berbicara dengan arogansi yang luar biasa. Ning Cheng menunjuk cincin lain di atas meja dan bertanya dengan suara dingin, di mana pemilik cincin ini? Dia sudah tahu siapa pemilik cincin itu. Aura cincin itu persis sama dengan cermin yang dia dapatkan. Dengan kata lain, cincin dan cermin itu milik orang yang sama. Karena cincinnya ada di sini, kemana pemiliknya pergi roh primordial samar di hadapan kita adalah yang paling mencurigakan. Haha, jalang Han Siang itu diperkosong lalu dibasmi olehku. Sementara roh primordial itu masih berteriak dengan arogan, Ning Cheng sudah melemparkan bola api ke arahnya tanpa ragu. Roh primordial itu menjerit memilukan, masih mengutuk Ning Cheng di tengah kobaran api. Ning Cheng tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia pun segera menarik apinya. Ning Cheng menarik apinya, dan roh primordial tanpa sadar bertanya, mengapa kamu berhenti terbakar? Mendengar ini, Ning Cheng bergidik. Roh primordial ini tidak melemah di bawah apinya malah menguat. Api sejati pendirian fondasinya bukanlah senjata melawan roh primordial ini melainkan, tonik. Jika dia tidak menemukannya lebih awal, roh itu mungkin telah ternutrisi dan bisa langsung membasminya dan Meng Jingxiu. Xing He bisa menghadapi roh primordial di dalam rumah ungu, tetapi itu tidak berarti dia bisa menghadapi roh primordial yang berkeliaran bebas seperti ini. Mendengar kata-kata bawah sadar pihak lain, Ning Cheng semakin yakin bahwa tebakannya benar. Meskipun masih banyak pertanyaan, ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia dengan paksa memerintahkan Sungai Bintang di rumah ungunya untuk bergegas keluar dan membasmi roh primordial ini. Bima Sakti sekali lagi memuntahkan aura yang sangat membakar, menyelimuti roh purba itu sepenuhnya. Kau tak bisa membasmiku. Roh primordial itu akhirnya panik. Api sejati bangunan fondasi Ning Cheng adalah obat mujarab baginya, tetapi aura berapi-api Xing He adalah surat perintah kematian. Ia sama sekali tak mampu melawan. Ning Cheng tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun terhadap permohonan belas kasihan roh primordial itu. Orang ini licik sekali, aku hampir tertipu. Setelah menghancurkan roh primordial itu, Ning Cheng menyingkirkan Xing He, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Pihak lain menilai bahwa ia memiliki perasaan terhadap Han Xiang hanya dari satu kalimat, dan langsung memprovokasinya, lalu memintanya untuk membakarnya. Siapa Han Xiang dengan hancurnya roh primordial itu oleh Ning Cheng? Suasana hati Meng Jingxiu yang cemas akhirnya tenang. Kalau tidak salah, dia seharusnya pemilik cincin ini, kata Ning Cheng sambil mengambil cincin lainnya. Meng Jingxiu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, setiap orang memiliki privasinya sendiri. Ning Cheng menyerahkan cincin yang diterimanya sebelumnya kepada Meng Jingxiu dan berkata, kamu boleh mengambil cincin ini. Aku akan menyimpan cincin Han Xiang, aku punya hubungan dengannya. Ning Cheng bersembunyi dan menyembuhkan luka-lukanya di gua di dasar sungai, dan juga maju ke tahap pendirian fondasi di sana, jadi dia punya kesan yang baik terhadap Han Xiang.
Meng Jingxiu melambaikan tangannya, mengeluarkan sebuah cincin dari dadanya, dan berkata, aku tidak mau cincin ini. Aku punya cincinku sendiri, tapi aku tidak berani melepaskannya. Ning Cheng menatap kosong ke arah cincin di dada Meng Jingxiu, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah setiap wanita akan menyembunyikan cincinnya di tempat ini. Ketika Meng Jingxiu melihat Ning Cheng menatap dadanya, dia tersipu dan cepat-cepat memasukkan cincin itu kembali ke dadanya. Ning Cheng tiba-tiba mengerutkan kening. Saudari Jingxiu, ayo kita keluar dulu. Ada yang datang. Saat Ning Cheng dan Meng Jingxiu melangkah keluar dari rumah kayu, kedua sosok yang saling berhadapan tiba-tiba berbalik dan menatap mereka. Keheranan di mata mereka menunjukkan bahwa mereka sungguh tak percaya seseorang telah tiba di depan mereka. Meng Jingxiu berbisik di telinga Ning Cheng, aku kenal dua orang ini. Yang satu Cui Niping, seorang jenius dari Akademi Bintang 9 Naga dan Phoenix, dan yang satunya Gui Yutang, seorang jenius dari kota Guiyuan. Merekalah yang pertama kali memasuki gerbang batu pembatas niat membasmi itu. Akademi Bintang 9 ulang Ning Cheng dengan heran. Ketika dia berada di kerajaan Changqin, dia masih mendiskusikan apakah ada Akademi Bintang 8 di benua Yixing. Sekarang bahkan Akademi Bintang 9 telah muncul. Meng Jingxiu mengangguk, itu Akademi Bintang 9. Kudengar kedua tempat ini, bersama dengan Sekte Wunian tempat Yue Ying bergabung, dikenal sebagai tiga sekte utama lesu. Ning Cheng bertanya lagi, kalau begitu, bukankah itu berarti kota Guiyuan juga cukup luar biasa apakah juga berada di level Bintang 9? Entahlah, aku hanya mendengarnya dari orang-orang di sekitarku ketika mereka berdua menerobos penghalang niat membasmi di gerbang batu gua. Kudengar kota Guiyuan hanyalah salah satu kota milik keluarga Gui, yang berarti kota Guiyuan sebenarnya milik keluarga Gui. Jadi begitulah, sebuah keluarga yang bisa disejajarkan dengan Akademi Bintang 9, keluarga ini cukup luar biasa. Ning Cheng tiba-tiba tertawa, keluarga ini seharusnya menjadi salah satu keluarga terbesar di benua Yixing, tapi aku sungguh tidak bisa mengatakan hal baik tentang marga ini. Meng Jingxiu tertegun sejenak, tetapi segera mengerti maksud Ning Cheng. Ia berbisik lagi, kudengar dari yang lain bahwa Cui Niping dan Gui Yutang termasuk di antara 10 jenius teratas di bawah tingkat Xuan dan di lesu, dan mereka berdua adalah talenta kunci yang dikembangkan oleh sekte masing-masing. Bukankah para murid inti seharusnya tetap di sekte untuk berkultivasi, seperti Suster Junior dan Qin? Mengapa mereka datang ke lembah kapak murka? Tanya Ning Cheng tanpa sadar. Dalam benaknya, semua murid inti dan murid berbakat luar biasa di sekte harus dilindungi, tidak seperti dirinya, orang biasa yang berkeliaran di mana-mana. Meng Jingxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Kudengar di sekte yang benar-benar hebat, semakin luar biasa bakat seorang murid, semakin mereka dituntut untuk keluar dan menimba pengalaman. Namun, mereka memiliki banyak kelebihan tersembunyi, yang membuat mereka sulit untuk binasa. Dengan tetap berada di sekte untuk berkultivasi, meskipun tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mereka kurang kompetitif. Pada saat ini, dua kultivator yang berhadapan telah berjalan menuju Ning Cheng dan Meng Jingxiu, dan keduanya berhenti sekitar 10 meter dari Ning Cheng. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah biarawan coklat dan memiliki alis yang panjang dan tipis. Wajahnya putih bersih, dan matanya sangat cerah. Ia tampak tenang, namun memancarkan aura berbahaya seperti citah. Pria di sebelah kanan sedikit lebih pendek, berkulit perunggu, dan berbibir tebal. Berbeda dengan pria di sebelah kiri, ia memancarkan aura yang meledak-ledak, membuatnya langsung dikenali sebagai seseorang yang tak boleh dianggap remeh. Siapa kau? Aku yakin selama ini, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kultivator berkulit putih berjubah coklat di sebelah kiri menatap Ning Cheng dan bertanya dengan suara berat. Pada saat yang sama, ia menatap Meng Jingxiu di samping Ning Cheng dengan kebingungan yang semakin besar. Ia pernah melihat Meng Jingxiu sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, ketika ia menerobos batasan niat membasmi di gerbang batu, wanita ini sepertinya ada di dekatnya. Namun, wanita ini baru berada di tingkat ke-6 alam kondensasi sejati. Bagaimana mungkin ia ada di sini? Namun, ia segera menyingkirkan Meng Jingxiu, sudah menduga bahwa kehadirannya di sini pasti ada hubungannya dengan Ning Cheng. Indra kedewaannya sudah mengamati Ning Cheng dengan saksama, samar-samar merasakan bahwa Ning Cheng hanya memiliki kultivasi tahap awal tahap pembentukan pondasi. Ning Cheng merasakan kehati-hatian pihak lain, dan ia mengerti alasannya. Meskipun tidak ada lagi herba spiritual tingkat 7 di sini, masih banyak herba spiritual tingkat 6. Semua ini berguna baginya, dan tentu saja berbeda jika satu orang memilikinya dibandingkan jika beberapa orang berbagi. Aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya, apa yang aneh? Benua Yixing begitu luas,
apa semua orang berharap bertemu orang jenius sepertiku? Ning Cheng terkekeh. Sebelum lelaki itu selesai berbicara, Ning Cheng sudah mengerti maksudnya. Dia telah melihat, atau lebih tepatnya, seharusnya melihat, siapapun yang memiliki keterampilan apapun. Aku punya nama panggilan, menunggumu setiap hari, karena itulah alasanmu mengirim pembasmi itu. Ning Cheng belum selesai berbicara ketika kultivator berkulit putih itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang menyuruhmu datang dan membasmiku setelah menungguku setiap hari? Mungkinkah temanku sudah di sini selama berhari-hari, menunggu orang lain melewati kolam teratai kapak murka? Jadi, singkatnya, seorang pembasmi jenius. Ning Cheng selesai mengatakan ini, tepat saat pria itu menyelesaikan monolognya. Mendengar pembasmi jenius, kultivator berkulit putih itu mengerti bahwa Ning Cheng sedang mengejek mereka. Ning Cheng tentu tahu bahwa mereka berdua termasuk di antara 10 jenius teratas di bawah kultivator inti mendalam lesu. Kolam teratai kapak murka. Ning Cheng tidak pernah menyangka tempat neraka yang pernah ia lalui akan memiliki nama yang begitu elegan. Ning Cheng mengatakan ini karena dia sudah siap bertarung. Kedua orang ini berada di level ke-7 tahap pembentukan pondasi. Ning Cheng tidak takut pada mereka ketika mereka mulai bertarung, tetapi dia mengkhawatirkan Meng Jingxiu. Haha, kultivator berkulit putih itu tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba berkata, Jenius Assassin, nama panggilan temanku memang cocok. Aku Cui Niping dari Akademi Naga Phoenix Bintang 9. Kultivator pendirian yayasan pendek yang datang bersamanya juga berkata dengan suara rendah, Gui Yutang dari kota Guiyuan, lesu. Ning Cheng berasumsi bahwa keduanya sedang berselisih dan hampir berkelahi ketika mereka tiba, dan bahwa mereka akan langsung menggunakan kekerasan ketika melihatnya, sebagai orang asing. Namun, yang mengejutkannya, keduanya tidak hanya menahan diri untuk tidak berkelahi, tetapi juga memperkenalkan diri dengan nama dan sekte mereka, dan tampak cukup serius. Ning Cheng dari Akademi Senfeng. Ning Cheng siap bertarung, tetapi karena pihak lain tidak berniat melakukannya, dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Akademi Senfeng Cui Niping dan Gui Yutang bertukar pandang, keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Mereka sama sekali tidak ingat Akademi Senfeng ini. Keduanya langsung menyadari bahwa Akademi Angin Ilahi ini jelas merupakan akademi yang tidak mencolok. Cui Niping berhenti bertanya dan tersenyum, berkata, Saudara Ning, karena Anda mampu menyeberangi kolam teratai kapak amarah dan merupakan seorang pembasmi jenius, Anda pasti bukan orang biasa. Saya malu mengakui bahwa saya hampir tidak termasuk dalam daftar jenius lesu dan hampir tidak lolos dari kolam teratai kapak amarah. Oleh karena itu, saya ingin merasakan kekuatan pembasmi jenius Saudara Ning. Nada bicara Cui Niping terdengar sangat rendah hati, tetapi sebenarnya, kesombongan tersembunyi di dalamnya, dan ia sama sekali tidak menganggap serius Ning Cheng, si pembasmi jenius yang memproklamirkan diri ini. Ia hanya bersikap sopan, menahan diri untuk tidak menantangnya secara langsung. Namun, kata-katanya tidak berbeda dengan tantangan langsung. Meskipun sudah menantang, ekspresi Ning Cheng tetap tenang. Cui Niping akhirnya mengangkat sebelah alisnya, Saudara Ning, apa kau tidak menganggap serius Gui Yutang dan aku, dan tidak mau melawan kami? Kultivator yang lebih pendek di sampingnya tertawa dan berkata, kalau kau ingin menantangku, Gui Yutang, sebaiknya kau kalahkan Cui Niping dulu. Aku tidak tertarik melawan pecundang. Ning Cheng terkejut karena kedua orang ini sama sekali tidak menghiraukan herba spiritual, bahkan tidak menyinggungnya sekarang, hanya tertarik untuk menantangnya dan tidak menanyakan apa yang telah ia peroleh di rumah kayu itu. Memikirkan wanita berok ungu berkerudung dari Sekte Wunian, Ye Mo semakin bingung. Apakah semua murid sekte besar sekaya ini sebegitu kayanya sampai-sampai mereka bahkan tidak peduli dengan herba spiritual tingkat 6 dan barang-barang bagus di gua ini? Cui Niping dan Gui Yutang mungkin tidak peduli dengan ramuan spiritual, tetapi itu tidak berarti Ning Cheng tidak peduli. Memikirkan hal ini, Ning Cheng menggenggam tangannya dan tersenyum, karena saudara Cui telah menantangku, aku tentu tidak akan menolak. Namun, aku orang yang naif dan belum pernah melihat dunia, tidak seperti saudara Cui dan saudara Gui yang berasal dari sekte besar. Saudara Cui dan saudara Gui tidak peduli dengan banyaknya tanaman spiritual di sini, tetapi aku tidak bisa membiarkan pertarungan kita menghancurkan tanaman spiritual ini. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng tidak menunggu Cui Niping dan Gui Yutang menjawab dan berkata langsung kepada Meng Jingxiu, Saudari Jingxiu, kedua jenius ini tidak menginginkan ramuan spiritual ini. Agar tidak hancur dalam pertarungan, mari kita gali mereka terlebih dahulu. Meng Jingxiu terkekeh dalam hati dan segera setuju, lalu bergegas ke kebun tanaman obat untuk mulai memisahkan tanaman obat. Ning Cheng juga bergegas, dan di tengah kesibukannya,
ia tak lupa menoleh ke arah Cui Niping yang berdiri tercengang, lalu berkata, "Saudara Cui, tunggu sebentar. Aku akan datang dan bertanding denganmu segera setelah aku menghabiskan tanaman obat ini." Cui Niping menatap kosong ke arah Ning Cheng dan Meng Jingxiu yang sedang memisahkan tanaman obat. Ia berpikir, siapa bilang kita tidak peduli dengan tanaman obat ini, bahkan Sekte Bintang 9 pun akan menganggap tanaman obat tingkat 4 ke atas berharga. Bagaimana mungkin kita tidak peduli? Pengikut sekte besar seharusnya memiliki kesadaran dan semangat yang diharapkan dari mereka. Pihak yang menang seharusnya menerima lebih banyak herba spiritual, sementara pihak yang kalah seharusnya menerima lebih sedikit atau tidak sama sekali. Berebut herba spiritual sebelum kompetisi dimulai, bukankah Ning Cheng terlalu belak-belakan dan picik? Gui Yutang bergegas masuk ke kebun herbal tepat di belakang Ning Cheng. Saudara Cui berasal dari Akademi Bintang 9, jadi tentu saja beliau tidak peduli dengan herbal spiritual ini. Tapi saya perlu mencari sumber daya kultivasi saya sendiri, jadi semua ini sangat berguna bagi saya. Sambil berbicara, dia mulai memisahkan ramuan-ramuan roh. Melihat ini, Cui Niping langsung tahu bahwa mustahil membagi ramuan roh setelah ia dan Ning Cheng memastikan kemenangan mereka. Saat ini, bersikap pendiam saja sudah bodoh. Tanpa ragu, ia bergegas masuk ke kebun ramuan roh, sambil terkekeh, "Ramuan roh tingkat 4 ke atas sangat penting bagiku. Bagaimana mungkin aku tidak membutuhkannya?" Akademi Naga Phoenix mungkin kaya, tetapi itu adalah sumber daya akademi, bukan milikku, Cui Niping. Melihat ini, Ning Cheng mengumpat dalam hati. Orang-orang ini begitu pendiam, tapi sekarang setelah dia memisahkan mereka langsung menunjukkan sifat asli mereka. Melihat Meng Jingxiu memisahkan tanaman herbal roh terlalu lambat, dia pun berhenti memisahkan satu persatu dan melayangkan pukulan tepat ke arah taman tanaman herbal roh yang rimbun di depannya. Niat membasmi yang kuat bagaikan kapak langsung meresap ke dalam kebun tanaman obat di bawah kakinya. Inilah niat membasmi berpola kapak yang baru saja ia pahami. Pola kapak tersebut menggemburkan tanah di bawah tanaman obat, tetapi di bawah kendali indera ilahi Ning Cheng yang kuat, pola tersebut tidak merusak tanaman obat tersebut. Setelah semua herba spiritual di sekitarnya terlepas, Ning Cheng mengulurkan tangan dan memisahkannya. Seakan memiliki mata, herba spiritual yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari tanah dan mendarat mulus di tangan Ning Cheng, lalu langsung tersimpan di dalam tas penyimpanannya. Ning Cheng diam-diam gembira. Untungnya, indera spiritualnya telah meningkat pesat di kolam teratai kapak marah, kalau tidak, ia pasti tidak akan mampu melakukan gerakan ini. Tanpa henti, ia segera berpindah ke area luas lain yang baru saja rimbun dan melancarkan pukulan lagi. Cui Niping dan Gui Yutang menatap kosong ke arah penjarahan ramuan spiritual oleh Ning Cheng, berpikir dalam hati, ini terlalu tak tahu malu. Keduanya segera menyadari apa yang terjadi dan mempercepat pengumpulan herba spiritual mereka. Sayangnya, tak satu pun dari mereka memiliki keahlian seperti Ning Cheng. Ketika semua herba di seluruh kebun herba telah digali, mereka baru menyadari bahwa mereka bahkan belum berhasil mendapatkan sepersepuluhnya. Melihat kebun herbal yang kini tandus, keduanya bertukar pandang dengan bingung. Ning Cheng terlalu kejam. Tak hanya kejam, metodenya juga mengerikan. Kesan Ning Cheng terhadap keduanya telah berubah drastis. Keduanya jenius lesu, sosok yang dikagumi semua orang. Namun, meskipun tahu mereka tak bisa mengalahkannya, mereka hanya fokus mempercepat, alih-alih melakukan sabotase. Tentu saja, mungkin juga keduanya telah memojokkannya, percaya bahwa ramuan spiritual yang dikumpulkannya pada akhirnya akan membantu mereka. Saudara Ning, langkahmu cepat. Cui Niping tak kuasa menahan diri untuk berkomentar sinis ketika melihat Meng Jingxiu memberikan ramuan spiritual yang dikumpulkan kepada Ning Cheng. Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, "Aku tidak menyangka dua jenius dari sekte besar akan bersaing dengan kultivator dari tempat kecil seperti kita untuk mendapatkan barang. Untungnya, barang-barang itu sekarang dibagi rata untuk semua orang. Kau tadi bilang ingin bertarung, dan aku bersedia melakukannya. Kalau kau tidak mau bertarung, aku akan pergi." Cui Niping mencibir dan berkata, "Saudara Ning, kau benar-benar tepat sekali soal membagi barang secara adil. Karena kau datang lebih dulu ke sini, kurasa kau mengambil semua barang dari rumah kayu kecil itu, kan?" Ning Cheng tidak menyangkalnya dan langsung mengakui, "Benar, aku mengambil semuanya dari kabin." "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanding dengan saudara Ning. Tapi karena ini kompetisi, seharusnya ada hadiahnya." Ning Cheng langsung mengerti maksud Cui Niping, dan mengangguk dengan sangat serius, "Saran saudara Cui bagus. Karena ini sebuah kompetisi, pasti ada hadiahnya. Kompetisi ini diusulkan oleh saudara Cui, jadi saya yang akan memutuskan hadiahnya."
Sebelum Cui Niping sempat mengungkapkan hadiahnya, Ning Cheng mengambil inisiatif untuk berbicara. Cui Niping berpikir sejenak, tetapi tetap tidak bisa membantahnya, ia memang telah mengusulkan duel tersebut. Ning Cheng berkata ia akan menentukan hadiahnya, yang tidak mengejutkan. Ia tidak mungkin mengusulkan duel lalu menentukan hadiahnya sendiri. Dia mengerutkan kening. Rencananya adalah jika Ning Cheng kalah, dia harus menyerahkan apa yang dia peroleh dari rumah kayu, beserta semua ramuan spiritual. Dia yakin tidak akan kalah, jadi dia belum memutuskan apa yang akan dia tawarkan. Memikirkan hal ini, ia mengeluarkan sebuah botol giok setinggi beberapa inci dan melemparkannya dengan santai. Botol giok itu mendarat dengan mantap di atas batu yang jaraknya puluhan meter. Ini sumsum kaca awan ungu yang kuperoleh dari lembah kapak murka. Ada sebotol penuh di sini. Aku ingin tahu apa yang bisa dihasilkan saudara Ning yang mirip dengan sumsum kaca awan ungu. Ning Cheng terkejut mendengar nama sumsum kristal awan ungu. Ia tahu itu adalah ramuan spiritual tingkat 8, dan tumbuh secara alami. Bahkan kultivator terkuat di benua Yixing pun akan terkesan. Bagi seorang kultivator tingkat pendirian fondasi biasa untuk memiliki harta karun seperti itu menunjukkan bahwa lembah Nufu memiliki banyak harta berharga, dan ia bukan satu-satunya yang beruntung. Sumsum kristal awan ungu adalah ramuan mujarab yang mampu memperbaiki meridian seorang kultivator. Layaknya meridiannya yang hancur di gurun Thunderfall, bahkan tanpa asal Xuan Huang untuk membentuknya kembali, sumsum kristal awan ungu tetap dapat memperbaikinya. Namun, siapa yang akan menggunakan sumsum kristal awan ungu untuk memperbaiki meridian seorang kultivator biasa? Nilai sumsum kristal awan ungu berkali-kali lipat lebih tinggi daripada kultivator kondensasi sejati. Ning Cheng mengeluarkan sebuah cincin dan melemparkannya ke batu. Cincin ini yang kudapat di kabin. Soal isinya, aku belum sempat melihatnya. Ketika Cui Niping melihat Ning Cheng melemparkan sebuah cincin, matanya langsung berbinar dan dia berkata, "Baiklah, aku akan menggunakan cincinmu sebagai hadiah." Ketika mereka tiba, Ning Cheng belum sempat mengumpulkan herba spiritual dari kebun herba, jadi ia berasumsi Ning Cheng pasti datang lebih awal darinya. Karena ia pasti datang lebih awal, ia tidak membuka cincin itu. Meskipun cincin seorang kultivator kuno hanya berisi satu teknik kultivasi, ia tetap sangat tertarik. Awalnya, ia ingin memprovokasi Ning Cheng agar menyerahkan semua herba spiritual tersebut. Namun, tanpa diduga, Ning Cheng justru terprovokasi untuk mengambil cincin itu. Belum lagi dia, bahkan Gui Yutang di sampingnya pun matanya berbinar, jelas juga mengincar cincin Ning Cheng. Ning Cheng terkekeh dan berkata, "Hadiahku memang cukup, tapi saudara Cui, apa kau benar-benar akan membandingkan cincinku dengan sebotol sumsum kaca awan ungu? Kau seharusnya tahu bahwa cincin ini milik seorang kultivator kuno, dan sebotol pil apapun di dalamnya mungkin jauh lebih berharga daripada sumsum kaca awan ungu milikmu. Saudara Cui, kau memanfaatkanku karena aku berasal dari tempat kecil dan belum banyak menjelajahi dunia." Cui Niping memang punya ide ini, tapi sekarang setelah Ning Cheng memanggilnya, wajahnya memerah, dan ia buru-buru berkata, "Itu tidak benar. Kultivator kuno ini sudah lama mati, kalaupun ada pil di cincinnya, pasti sudah hancur. Bagaimana mungkin bisa digunakan lagi?" Ning Cheng berkata dengan santai, "Saudara Cui, kau hanya menebak. Mengenai apakah kultivator kuno itu telah meninggal, kurasa kau pun tidak yakin. Mungkin dia baru saja meninggal belum lama ini lagi pula, meskipun tidak ada pil di dalam cincin itu, masih ada banyak batu roh, harta karun sihir, teknik kultivasi. Hehe. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kan kalau dia tidak punya barang bagus, kenapa dia menggunakan artefak spiritual kelas atas sebagai bendera arai untuk pembatasan niat membasmi? Hanya Meng Jingxiu yang tahu bahwa Ning Cheng mengatakan yang sebenarnya pemilik cincin itu memang baru saja meninggal dunia." Cui Niping langsung mengerutkan kening, ia tahu Ning Cheng benar. Ia memasuki gua ini justru untuk cincin yang baru saja dikeluarkan Ning Cheng. Memikirkan hal ini, ia melemparkan botol giok lain, diikuti 2 kantong penyimpanan, sambil berkata, "Botol giok ini juga berisi sumsum kaca awan ungu. Aku mendapatkan 2 botol, dan semuanya ada di sini. 1 kantong penyimpanan berisi herba spiritual, dan yang lainnya berisi batu spiritual." Dia yakin tidak akan kalah, jadi dia pikir dia bisa mengambil barang itu kembali nanti. Melihat Cui Niping benar-benar tidak berniat mengeluarkan apapun lagi, Ning Cheng mengangguk enggan, "Baiklah, kalau begitu, saudara Cui, silakan bertindak." Melihat Ning Cheng menyetujui taruhan itu, Cui Niping berhenti berbicara dan sambil berteriak, dia melompat ke udara dan melayangkan pukulan ke arah Ning Cheng. "Hah? Kakak Cui pakai tinju, aku juga pakai tinju,
Kata Ning Cheng tenang saat melihat tinju Cui Niping mengarah ke arahnya, lalu ia pun melayangkan pukulan. Cui Niping dan Ning Cheng berjarak sekitar 10 meter. Cui Niping melangkah maju dengan santai dan sudah berada di depan Ning Cheng. Pukulan ini membuat ruangan seketika menjadi panas membara, dan seluruh energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi niat membasmi, menyelimuti Ning Cheng. Niat membasmi ini tak hanya ganas dan langsung, tetapi juga sepenuhnya tersembunyi. Meng Jingxiu dan Gui Yutang, yang berdiri di samping, hanya bisa merasakan panasnya pukulan itu, tetapi tak bisa merasakan niat membasmi yang mengerikan di dalamnya. Ini sama sekali bukan kontes sekali terperangkap dalam perangkap mematikan ini, kematian sudah pasti. Meng Jingxiu, yang kultivasinya relatif rendah, tidak bisa merasakan niat membasmi dari pukulan Cui Niping, tetapi bukan berarti ia tidak bisa melihatnya. Jika Ning Cheng terkena serangan itu, bahkan jika ia tidak mati, ia akan terluka parah. Meng Jingxiu pernah melihat para kultivator pendirian fondasi bertarung dengan Ning Cheng sebelumnya, dan dia yakin bahwa tidak satu pun dari kultivator pendirian fondasi itu sekuat Cui Niping, yang hanya menggunakan tinjunya. Pukulan Ning Cheng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pukulan Cui Niping, bagaikan sebuah perahu kayu kecil di tengah lautan yang mengamuk, yang sewaktu-waktu dapat dihancurkan sepenuhnya oleh pukulan mengerikan Cui Niping. Bum bum bum, kedua tinju itu beradu, dan suara tulang remuk terdengar. Kekuatan pukulan itu menghilang saat mengenai sasaran. Kekuatan yang menghilang inilah yang menyebabkan Meng Jingxiu merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan tanpa sadar ia terhuyung mundur puluhan meter. Gui Yutang menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa ia telah melebih-lebihkan Ning Cheng. Pukulan Cui Niping jelas hanya sebuah ujian, namun ujian itu telah mematahkan tulang tangan Ning Cheng, yang berarti ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Ning Cheng nanti. Saat Ning Cheng terlempar mundur, ia diam-diam merasa khawatir. Gui Yutang ini tidak lebih lemah darinya. Dalam hal seni bela diri dan sihir saja, pemahaman Gui Yutang bahkan lebih dalam darinya. Ia belum menggunakan kekuatan penuhnya tadi, tetapi ia juga tahu bahwa Cui Niping sedang mengujinya. Tulang tangan yang patah tadi bukan disebabkan oleh Cui Niping, tetapi oleh tangannya sendiri. Cui Niping berkata dengan tenang, jika hanya ini yang kau punya, maka aku minta maaf untuk mengatakan itu. Sambil berbicara, Cui Niping melompat maju lagi dan melancarkan pukulan lain. Pukulan ini dipenuhi aura kematian, menunjukkan niatnya untuk membasmi Ning Cheng. Ketika Ning Cheng setara dengannya, ia hanya akan mengusulkan duel. Namun, ketika ia menyadari bahwa ia dapat dengan mudah membasmi lawannya, Cui Niping sama sekali tidak akan menahan diri. Saat tinju yang menggila dilepaskan, aura tinju yang tak terbatas pun tercipta. Aura ini, bagaikan sinar pedang, menyilaukan dan memikat mata. Aura ini membawa momentum yang kuat dan aura kematian, menyelimuti Ning Cheng sepenuhnya. Niat pedang yang dingin merembes keluar, menembus hingga ke sumsum tulangnya. Niat membasmi ini, yang ternoda oleh aura tinju, telah sepenuhnya menutup jalan Ning Cheng untuk bertahan hidup. Ning Cheng hanya punya satu cara memasuki niat pedang es ini dan membiarkan aura mematikan ini mencabik-cabiknya. Pantas saja dia berhasil sampai di sini, ternyata dia telah menguasai niat pedang yang luar biasa ini. Ning Cheng sekarang mengerti. Terlebih lagi, dia melepaskan niat pedang melalui tinjunya, seperti tinju kapaknya, menggunakan tinjunya untuk melepaskan niat kapak. Ini menunjukkan bahwa metode utama Cui Niping bukanlah tinjunya, melainkan pedang panjangnya. Tinjunya hanyalah ujian untuk melihat siapa yang lebih kuat darinya, dan ketika menyadari bahwa dirinya bukan tandingannya, ia langsung membasmi Ning Cheng dengan tinjunya. Meskipun tinju, ia melepaskan aura pedang yang mengerikan. Para murid dari sekte-sekte besar ini memang bermuka dua, mereka berbicara dengan sopan dan selalu mengutamakan akal sehat. Namun, jika kau benar-benar melawan mereka, mengharapkan mereka menunjukkan belas kasihan hanyalah khayalan belaka. Begitu mereka memutuskan untuk membasmimu, mereka sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan atau keraguan. Namun, membayangkan tinju pedang seperti itu bisa membasminya adalah meremehkan Ning Cheng. Alih-alih melepaskan diri secara paksa dari area yang dicakup oleh niat pedang Cui Niping, Ning Cheng sekali lagi terseret ke dalamnya. Pada saat ini, Ning Cheng ditelan oleh niat membasmi dari pedang Cui Niping, dan ketika niat pedang ini mulai mencabik-cabiknya, Ning Cheng juga melepaskan pukulan. Melihat Ning Cheng dihantamkan ke jantung pedang yang penuh niat dan kekuatan mematikan oleh tinju pedangnya, bibir Cui Niping melengkung membentuk senyum dingin. Ia benar-benar melebih-lebihkan Ning Cheng. Tidak semua orang yang bisa melewati kolam teratai kapak murka seperti dirinya dan Gui Yutang. Saat itu, ia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Pusaran niat membasmi yang mengerikan meledak dalam niat pedangnya. Ning Cheng belum menggunakan harta sihir apapun,
namun ia bisa merasakan kapak raksasa yang ganas menghantam kekuatan pembasmi niat pedangnya. Kapak yang mengamuk ini sungguh mengerikan, menelan dan menghancurkan niat pedang serta kekuatan membasminya. Meski begitu, Cui Niping yakin ia masih bisa mundur. Namun, ini bukan akhir. Setelah pusaran pembasmi kapak yang dahsyat melahap niat pedang dan kekuatan membasminya, pusaran itu sekali lagi membangkitkan kekuatan pembasmi di sekitarnya, memadatkannya menjadi satu titik, dan melesat ke arah dadanya. Ini adalah tinju kapak, dan niat kapak di dalamnya jauh melampaui niat pedangnya. Cui Niping sendiri dapat mengintegrasikan niat pedang ke dalam tinjunya, jadi dia langsung mengenali tinju kapak Ning Cheng. Sebuah tinju kapak yang kuat dan penuh niat membasmi menghantamnya. Cui Niping tahu bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk menghindari pukulan ini, pukulan itu bisa mencabik-cabiknya. Pukulan ini terlalu mengerikan. Dengan jentikan tangan kirinya, Cui Niping melepaskan niat pedang yang kuat yang menyatu menjadi dinding tak kasat mata dari esensi sejati. Krak, pukulan Ning Cheng mendarat di tangan kirinya, menyebabkan esensi sejatinya meledak. Pada saat yang sama, suara retakan terdengar dari pusat esensi sejati yang meledak. Cui Niping tahu tangan kirinya patah. Ia justru merasa lega. Tangan kanannya, yang dipenuhi aura pedang yang kuat, menutup celah di depan dadanya. Bang! Suara ledakan energi sejati lainnya terdengar. Dengan suara krak, kali ini bukan tulang tangan Cui Niping yang patah, melainkan tulang tangan Ning Cheng yang patah lagi, dan Ning Cheng terpental mundur. Cui Niping terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Meskipun tampak agak pucat, ia tidak terluka. Patah tulang tangan bukanlah cedera serius baginya. Gui Yutang menatap Cui Niping yang wajahnya pucat pasi, dengan senyum tipis, lalu berkata, "Saudara Cui, aku tak menyangka teknik pedang dan tinjumu yang biasanya kau banggakan ternyata semurah itu. Aku ingin sekali mencoba Ning Cheng." Wajah Cui Niping muram. Ia tidak menjawab pertanyaan Gui Yutang, karena ia sedang mengingat pertarungannya dengan Ning Cheng. Tampaknya Ning Cheng terluka sedikit lebih serius daripadanya selama proses ini, tetapi mengapa dia merasa dirinya lah yang dirugikan? "Kakak senior Ning, apakah tanganmu baik-baik saja?" Meng Jingxiu bergegas mendarat di samping Ning Cheng dan membantunya berdiri. Ning Cheng terengah-engah dan berkata, "Jangan kira tanganku patah. Sebenarnya, tanganku baik-baik saja. Hanya saja orang ini sungguh hebat." Di permukaan, ia tampak dirugikan dalam pertarungannya dengan Trinepin. Ning Cheng menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berjalan kembali ke tempatnya semula dan menatap Cui Niping, lalu berkata, "Saudara Cui, meskipun aku mundur lebih jauh darimu tadi, tanganmu masih patah 1 kali lebih banyak daripada milikku. Itu menunjukkan bahwa kau berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tadi. Karena itu, kupikir kau telah kalah." Meng Jingxiu menatap kosong ke arah Ning Cheng. Ia selalu menganggap Ning Cheng orang yang sangat jujur dan pragmatis. Bahkan ia baru saja menyadari bahwa Ning Cheng sedikit dirugikan, baik dalam pertarungan maupun hasil akhirnya. Ia tak pernah menyangka Ning Cheng akan berkata sebaliknya. Yang tidak diharapkan Meng Jingxiu adalah ekspresi Cui Niping berubah sejenak sebelum dia berkata, "Benar sekali, aku memang sedang dirugikan tadi. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara." Ning Cheng bahkan tidak menunggu Cui Niping selesai berbicara sebelum dia melangkah maju dan mengumpulkan semua yang ada di batu itu. Cui Niping merasa hatinya berdarah. Ia hanya mengatakan bahwa mereka masih dirugikan, bukan bahwa mereka telah kalah. Orang ini sudah menyimpan barang-barangnya. Namun, setelah merenungkan dengan saksama kejadian-kejadian dari pertemuan sebelumnya, ia akhirnya menahan diri untuk tidak mengajukan keberatan. Ia merasa segala sesuatunya tidak seperti yang ia bayangkan. Ia sangat menyadari luka-lukanya sendiri hanya 1 tulang di tangannya yang patah. Namun Ning Cheng mengklaim bahwa ada tulang lain di tangannya yang patah. Bukankah itu menyiratkan bahwa tulang tangan Ning Cheng tidak pernah patah sama sekali? Jika tulang tangan Ning Cheng tidak patah, mengapa dia mendengar suara tulang tangannya patah 2 kali? Gui Yutang menatap kosong ke arah Cui Niping. Ning Cheng sudah menyimpan barang-barangnya, dan Cui Niping tidak mengajukan keberatan apapun, yang terasa aneh. Secara logika, Cui Niping bisa saja terus bertarung. "Saudara Cui, akhirnya kau berhasil membuatku terkesan. Sepertinya kau telah mendapatkan lebih dari ini di lembah kapak murka." Gui Yutang juga merasa aneh. Cui Niping sepertinya bukan orang yang mudah diajak bicara. Saat ia ragu untuk pergi, ia tiba-tiba mendengar Ning Cheng berkata, "Saudari Jingxiu, aku mendapatkan begitu banyak ramuan spiritual kali ini, dan juga sebuah cincin. Sepertinya kita bisa pergi sekarang." "Tunggu sebentar, Saudara Ning, pukulanmu tadi mengandung niat seperti kapak, dan bahkan Saudara Cui pun mengakui kekalahannya.
Gui Yutang, sangat terkesan. Aku juga ingin bertanding dengan saudara Ning. Kurasa saudara Ning tidak akan terlalu takut untuk bertarung, kan Gui Yutang segera angkat bicara ketika Ning Cheng hendak pergi. Ning Cheng mengerutkan kening sejenak sebelum berkata, aku sudah menyaksikan kekuatan seorang jenius dalam duelku dengan saudara Cui. Jika aku tidak menginginkan sumsum awan ungu milik saudara Cui, aku tidak akan pernah melawannya. Kau harus tahu bahwa cincinku diwariskan dari seorang kultivator kuno. Gui Yutang tertawa dan melemparkan benda gelap biasa ke batu, sambil berkata, ini adalah pasir bintang sejati terbakar, material pemurnian kelas atas dari benua Yixing. Ning Cheng sangat frustrasi. Orang-orang ini benar-benar mendapatkan barang bagus. Pasir bintang sejati terbakar adalah material pemurnian level 9. Meskipun Ning Cheng belum pernah berhubungan dengan para kultivator kuat itu, ia tahu bahwa hal seperti itu akan langsung memicu perebutan sengit. Aku menemukan pasir bintang sejati yang terbakar di lembah kapak murka. Kau harus tahu bahwa begitu sekte kita mengetahui bahwa aku menggunakan pasir bintang sejati yang terbakar sebagai taruhan, bahkan sebagai murid inti, aku tidak akan lolos dari hukuman sesuai aturan sekte. Ning Cheng tersenyum tipis dan berkata, pasir bintang sejati yang terbakar memang sangat berharga, tapi untuk apa seorang kultivator pendirian fondasi sepertiku membutuhkannya atau lebih tepatnya, meskipun barangmu berharga, harganya masih belum cukup. Mungkin aku sudah punya lebih dari 10 keping pasir bintang sejati yang terbakar di cincin ini. Apa menurutmu bodoh kalau aku menggunakan ini sebagai taruhan? Gui Yutang mencibir, cincinmu mungkin memang berisi lebih dari 10 keping pasir bintang sejati terbakar, tapi mungkin juga isinya kosong. Ning Cheng bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gui Yutang dan tidak menjawab. Melihat ekspresi Ning Cheng, Gui Yutang tahu bahwa Ning Cheng merasa tawaran itu tidak cukup. Ia berpikir sejenak, lalu menggertakkan gigi dan mengeluarkan tungku berkarat, berkata, aku mendapatkan ini di lembah kapak murka. Bahkan aku tidak tahu levelnya. Apakah itu cukup? Begitu indera kedewaan Ning Cheng mendarat di tungku, matanya berbinar, dan ia langsung tertawa dan berkata, karena saudara Gui sudah cukup bicara, saya tentu tidak keberatan. Saudara Gui, silakan mulai. Gui Yutang telah menunggu Ning Cheng mengucapkan kata-kata itu. Begitu Ning Cheng selesai berbicara, tombak panjang berwarna biru sudah ada di tangannya. Oh, saudara Gui, kau juga pakai tombak, aku juga pakai tombak, kata Ning Cheng sambil mengangkat tangannya, dan tombak patah itu pun muncul di tangannya. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Cui Niping semakin yakin bahwa penilaiannya sebelumnya benar. Ning Cheng jelas bukan orang yang menggunakan tinju seperti dirinya, juga bukan orang yang menggunakan tombak seperti Gui Yutang. Hanya orang seperti inilah yang paling menakutkan. Yang membuatnya semakin waspada adalah Ning Cheng tidak menggunakan tombak utuh, melainkan tombak yang kepala dan ujungnya agak rusak. Meng Jingxiu hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Ning Cheng. Untungnya, tidak ada yang menggunakan kapak di sini. Jika ada yang menggunakan kapak, ia yakin Ning Cheng akan berkata, oh, kamu juga pakai kapak, aku juga pakai kapak. Gui Yutang sepertinya merasakan ada yang tidak beres, tetapi karena sudah menantang Ning Cheng, ia sama sekali tidak akan mundur. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak biru di tangannya berubah menjadi tombak sepanjang lebih dari 3 meter. Ambil ini dulu. Gui Yutang sangat tegas. Saat Ning Cheng menghunus tombaknya, tombak biru Gui Yutang menusuk. Riak biru, yang terlihat dengan mata telanjang, muncul di udara, menyebar seperti riak di danau. Bahkan Cui Niping, yang berdiri di samping, tercengang. Ia tidak menyangka kemampuan tombak Gui Yutang telah mencapai tingkat seperti itu. Riak-riak biru yang muncul dari udara tipis merupakan tanda penguasaan esensi teknik tombak. Begitu efek riak teknik tombak ini menyelimuti lawan, situasi sepenuhnya berada di tangan Gui Yutang. Namun, Ning Cheng tidak menghiraukannya. Tombaknya berubah menjadi 30 sinar tombak es, yang langsung membentuk jaring tombak. Rippling Spear Inten milik Gui Yutang menyebar keluar dari pusatnya, sedangkan Spear Net milik Ning Cheng mengumpulkan dan menyambungkan sinar tombak yang telah dilepaskan. Dalam sekejap, kedua tombak itu berbenturan sepenuhnya. Tombak riak biru itu bertabrakan dengan tombak 36 Xuanbing milik Ning Cheng, menghasilkan serangkaian suara ledakan. Niat tombak riak biru itu terkena cahaya tombak Ning Cheng yang bagaikan jaring dan langsung hancur berkeping-keping. Namun, riak biru yang hancur itu tidak menghilang, melainkan berubah menjadi kilatan biru yang tak terhitung jumlahnya, membombardir Ning Cheng. Ning Cheng sama sekali tidak takut. Setelah jaring tombaknya menghantam niat tombak riak biru Gui Yutang, niat itu tidak menghilang. Malah, ia berputar dan melesatkan kilatan biru yang tak terhitung jumlahnya.
Gui Yutang menggigil saat hawa dingin yang mengerikan dan menusuk tulang menyapu dirinya. Sebelum ia sempat sepenuhnya menahan dingin itu, jaring tombak Ning Cheng tiba-tiba mengerut, membentuk bayangan tombak es tebal yang melesat ke arahnya. Pada saat ini, Ning Cheng tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau terengah-engah. Gui Yutang sepenuhnya mengerti mengapa, setelah pertarungan Ning Cheng dengan Cui Niping, meskipun tidak menderita banyak kerugian, telah mengakui kekalahan. Ia yakin bahwa tombak itu masih bukan senjata utama lawan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, bayangan tombak Ning Cheng yang padat berbenturan dengan tombak biru Gui Yutang. Esensi sejati dan indera kedewaan Gui Yutang yang kuat kini terungkap sepenuhnya. Niat tombaknya lebih rendah daripada Ning Cheng, dan riak birunya telah dipatahkan oleh niat tombak Ning Cheng. Namun, ia dengan paksa mengembalikan tombaknya, menciptakan bayangan tombak biru lain, menangkis serangan mematikan Ning Cheng. Ini adalah penghalang terakhir yang dibentuk oleh esensi sejati Gui Yutang. Selama tombak Yemo menembus penghalang ini, Gui Yutang akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Setelah dua tembakan berbenturan, Gui Yutang terpental puluhan kaki sebelum mendarat di tanah. Ning Cheng juga terpental beberapa kaki. Keduanya berbenturan bahkan lebih cepat dari Ning Cheng dan Cui Niping, dan sudah terpisah. Gui Yutang tidak terluka, ia hanya kalah dari Ning Cheng dalam hal niat tombak, yang membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ia tahu ia sudah kalah. Ning Cheng jelas tidak menggunakan senjata sihir favoritnya, dan meskipun begitu, ia bukanlah tandingan Ning Cheng. Jika Ning Cheng menggunakan senjata sihir favoritnya, ia akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Kecuali ia dan Cui Niping bekerja sama untuk menghadapi Ning Cheng sendirian, sebagai seorang jenius, ia tidak akan mau bekerja sama dengan orang lain untuk menghadapi seorang kultivator yang kultivasinya lebih rendah darinya. Aku kalah, kata Gui Yutang dengan tenang sambil menyimpan tombaknya. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Ning Cheng tidak terluka sama sekali saat melawan Cui Niping. Mereka takut terlihat terlalu tangguh, yang akan membuatnya enggan menantang mereka. Beruntung, Ning Cheng segera bergegas ke batu itu dan menyapu semua yang ada di sana. Ia menyelamatkan nyawa Gui Yutang jika ia memang berniat membasmi Gui Yutang, bahkan jika Gui Yutang menangkis tombaknya, ia pasti tidak akan selamat. Saudara Ning adalah kultivator alam pendirian fondasi terkuat yang pernah saya, Gui Yutang, temui. Saya sangat diuntungkan setelah bertarung dengan saudara Ning hari ini, kata Gui Yutang dengan murah hati, menangkupkan tinjunya ke arah Ning Cheng setelah Ning Cheng membereskan barang-barangnya. Ning Cheng diam-diam mengagumi mereka. Meskipun para murid sekte besar ini kejam dalam hal membasmi, mereka juga mampu menanggung kerugian. Meskipun telah memperoleh begitu banyak hal baik, mereka tidak terburu-buru untuk mendapatkannya. Kemenangan hari ini adalah keberuntungan. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin tidak akan menang, kata Ning Cheng sopan. Para murid berbakat dari sekte-sekte besar ini menghargai reputasi mereka di atas segalanya. Mereka telah memenangkan sesuatu dari orang lain, jadi memberi mereka muka bukanlah masalah besar. Lagi pula, Ning Cheng tahu dalam hatinya bahwa kedua orang ini benar-benar berbakat, jauh melampaui dua kultivator tahap pendirian yayasan dari Akademi Cixiao. Jika keduanya bergabung, bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka. Cui Niping juga datang dan berkata, kolam teratai kapak murka adalah tempat terbaik di lembah kapak murka untuk mengembangkan niat membasmi dan indera ilahi. Sangat sulit bagi kultivator biasa untuk datang ke sini. Kemampuan saudara Ning untuk datang ke sini menunjukkan keahliannya. Nyatanya, saudara Ning tidak mengecewakan kita. Ning Cheng pernah berkultivasi di sini sebelumnya, jadi dia tahu Cui Niping benar. Dia jauh lebih sedikit tahu tentang lembah kapak murka daripada para murid sekte besar ini. Dia segera menangkupkan tangannya dengan sopan dan bertanya, adik perempuanku dan aku ingin meninggalkan tempat ini. Apakah kalian berdua punya ide bagus? Gui Yutang tertawa dan berkata, gua kuno ini. Sebelum Gui Yutang sempat selesai berbicara, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di sekelilingnya, lalu dia diteleportasi dan menghilang. Lembah kapak murka tiba-tiba tertutup. Tunggu, kenapa hanya Gui Yutang yang diteleportasi begitu Cui Niping selesai berbicara, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi lalu menghilang. Sepertinya kita akan diteleportasi. Sayang sekali kita belum ke tempatmu. Sebelum Ning Cheng sempat selesai berbicara, Meng Jingxiu sudah memeluknya erat. Ning Cheng tertegun, tetapi ia segera mengerti apa yang dimaksud Meng Jingxiu. Ia takut diteleportasi ke tempat lain. Ning Cheng menepuk bahu Meng Jingxiu dan berkata, saudari Jingxiu, saat kita diteleportasi,
kita pasti akan berada di luar lembah kapak murka, dan kita seharusnya bersama. Namun, kita tidak bisa bepergian bersama. Karena aku punya masalah dengan kultivator bermarga Kang yang memimpin ujian putaran pertama dan kedua, aku tidak bisa bertemu dengannya. Aku tahu, maafkan aku, kakak senior Ning, aku tidak sempat membawamu ke tempat itu, kata Meng Jingxiu penuh sesal. Tempat apa itu? Ning Cheng langsung bertanya. Itu adalah kediaman surgawi. Kata-kata Meng Jingxiu mengejutkan Ning Cheng, dan dia langsung teringat kediaman surgawi Zuohe. Kediaman abadi yang ditunjukkan wanita tua berambut putih itu di dasar sungai dingin adalah kediaman abadi Zuohe. Kemudian, kediaman abadi Zuohe terbang menjauh. Mungkinkah yang dimaksud Meng Jingxiu adalah kediaman abadi Zuohe terbang kembali ke lembah kapak amarah? Tapi itu tidak masuk akal. Meng Jingxiu tidak tahu bahwa kediaman abadi itu telah terbang. Meng Jingxiu menyatakan dengan tegas, itu adalah tempat tinggal surgawi yang disebut Lanwei. Meng Jingxiu baru selesai berbicara setengah kalimat ketika fluktuasi spasial yang kuat datang dari sekitarnya. Ning Cheng langsung tahu bahwa giliran dirinya untuk diteleportasi. Ia mencengkeram Meng Jingxiu lebih erat lagi, dan benar saja, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu dirinya dan Meng Jingxiu. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka sudah berada di tepi sungai yang deras. Bukan nasib buruk. Seharusnya ini bukan di luar lembah kapak murka. Kita telah diteleportasi ke tempat baru, kata Ning Cheng segera, merasakan aura dan energi spiritual di sekitarnya. Ning Cheng langsung merasa beruntung karena ia dan Meng Jingxiu tidak diteleportasi keluar dari lembah utama lembah kapak amarah. Jika mereka diteleportasi keluar, mereka pasti akan tertangkap basah oleh kultivator bermarga Kang itu. Aku susah payah sekali mencari kediaman abadi di lembah kapak murka agar aku bisa berkultivasi lebih cepat dan kemudian menemukan orang tuaku. Aku tak pernah menyangka akan gagal di menit-menit terakhir. Aku diteleportasi keluar bahkan sebelum aku menemukan tempat itu. Meng Jingxiu mendesah. Ning Cheng berkata dengan agak canggung, maaf, pasti aku yang membuang-buang waktu. Meng Jingxiu menggelengkan kepalanya. Tidak, tempat kita berada lebih dari 10 hari lagi dari tempat kediaman abadi berada. Lagi pula, masih ada waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kediaman abadi. Sekalipun kita tidak membuang waktu, kemungkinan besar kita tidak akan sampai tepat waktu. Ning Cheng menawarkan kata-kata penghiburan, katanya, Saudari Jingxiu, menurutku, sebenarnya untungnya kita belum menemukan tempat tinggal abadi. Begitu tempat tinggal abadi dibuka, dengan tingkat kultivasi kita, kita mungkin tidak akan bisa menahannya sama sekali. Aura abadi seperti itu akan langsung menarik perhatian orang lain, dan kemudian kita hanya akan menjadi umpan meriam yang membuka jalan. Kata-kata Ning Cheng memang beralasan. Bahkan wanita tua berambut putih itu, dengan kultivasinya yang luar biasa, tak mampu menaklukkan rumah abadi Zuohe. Seberapa tinggi kultivasinya dan Meng Jingxiu bagaimana mungkin mereka bisa menaklukkan rumah abadi pada akhirnya, mereka mungkin benar-benar melakukan semua pekerjaan itu untuk orang lain. Meng Jingxiu mempercayai kata-kata Ning Cheng. Setelah mendengarkan Ning Cheng, ia mengangguk dan berkata, Saudara Ning benar sekali. Kita akan datang ke lembah kapak murka lagi ketika kultivasi kita sudah lebih tinggi. Hanya saja lembah kapak murka dibuka untuk waktu yang sangat lama. Kudengar lembah itu hanya dibuka sekali setiap 1000 tahun. Belum tentu. Ada sesuatu yang terjadi di lembah kapak murka kali ini, dan masa tinggal kita di sana diperpanjang secara signifikan. Aku menduga perubahan ini disebabkan oleh masalah pada formasi yang menyegel lembah kapak murka. Setelah formasi ini hancur, kita mungkin bisa memasuki lembah kapak murka kapan saja di masa mendatang, kata Ning Cheng. Melihat kebingungan Meng Jingxiu, Ning Cheng menjelaskan, dahulu kala, kita bisa memasuki lembah kapak amarah kapan saja. Kemudian, karena banyak makhluk kuat bersama-sama membentuk formasi alam rahasia, kini hanya kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi yang bisa masuk. Aku mendengarnya dari orang lain. Jadi begitulah, untungnya formasi lembah kapak murka dihancurkan. Tak seorang pun akan tahu di mana kediaman abadi itu berada. Sambil berbicara, Meng Jingxiu mengeluarkan sebuah peta tua dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Kakak senior Ning, kultivasimu lebih tinggi dariku, jadi simpanlah peta tempat tinggal abadi ini. Peta ini digambar oleh leluhur keluarga Meng ketika beliau memasuki lembah kapak berang, berdasarkan ingatannya. Leluhurku baru saja menemukan tempat tinggal abadi ini ketika masa jabatannya habis, dan beliau diteleportasi keluar. Ning Cheng tahu bahwa Meng Jingxiu telah menghafal isi peta itu, jadi dia tidak menolak dan langsung menyimpan peta itu, lalu berkata, mau kemana kamu sekarang? Aku akan kembali ke Huazhu untuk membawa Luo Fei.
Kamu mau kembali ke Huazu bersamaku atau tetap di Jiasu? Meng Jingxiu kemudian mengeluarkan slip giok lain dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, kakak senior Ning, ini slip giok berisi peta dari Jiazu ke Laut Yixing. Kalau tidak salah, kita sedang berada di Sungai Mora. Sungai Mora dekat dengan Pegunungan Hilang. Kalau kakak ingin kembali ke Huazu, kakak harus menyeberangi Pegunungan Hilang, jadi. Meng Jingxiu tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi maknanya jelas tingkat kultivasi Ning Cheng sama sekali tidak memadai untuk melintasi Pegunungan Hilang. Ning Cheng terdiam sejenak sebelum berkata, Saudari Jingxiu, meskipun aku mempercayakan ini pada Yu Ying, aku masih sedikit khawatir tentang Luo Fei. Sekalipun Pegunungan Hilang adalah tempat kematian, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa sampai di sana. Sambil berbicara, Ning Cheng mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Meng Jingxiu, sambil berkata, Saudari Jingxiu, ada 100.000 batu roh berkualitas tinggi di dalam kantong penyimpanan ini. Kamu bisa menggunakannya untuk kultivasi. Ada juga batu roh berkualitas tinggi di dalamnya. Jika kamu tidak mendapatkan pil pembentukan fondasi saat memulai pembentukan fondasi, kamu bisa menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk melakukannya. Mendengar ini, Meng Jingxiu langsung menggelengkan kepala dan mendorong barang-barang itu ke Ning Cheng, sambil berkata, Kakak Ning, kaulah yang selalu membantuku. Bagaimana mungkin aku menerima begitu banyak batu roh darimu? Tidak mungkin. Ning Cheng tersenyum tipis. Kau sedang mencari tempat tinggal surgawi, mungkin untuk mempercepat kultivasimu. Bagi seorang kultivator biasa, tanpa sumber daya yang memadai, mustahil untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Seperti yang kau tahu, aku baru saja menghasilkan uang. Aku punya total 5 atau 600.000 batu roh bermutu tinggi. Meskipun Ning Cheng memiliki 5 atau 600.000 batu roh bermutu tinggi, ia tahu bahwa kultivasinya jauh lebih menguras tenaga daripada Meng Jingxiu. Meng Jingxiu baru mencapai tahap kondensasi sejati, jadi 100.000 batu roh bermutu tinggi seharusnya sudah cukup baginya. Meng Jingxiu ragu-ragu sejenak, lalu menyimpan tas penyimpanannya dan berkata, terima kasih, kakak senior Xiao Cheng. Ia juga mulai memanggil Ning Cheng adik kecil seperti Rui Mudankin. Ia merasa cara memanggilnya seperti ini lebih mudah diucapkan dan juga akan membuatnya tampak lebih dekat dengan Ning Cheng. Ning Cheng tidak keberatan, lalu mengukir teknik penyembunyian yang telah dipahaminya dan menyerahkannya kepada Meng Jingxiu, sambil berkata, kamu mungkin membutuhkan teknik penyembunyian ini di masa depan. Aku akan pergi dulu, sampai jumpa. Tunggu, melihat Ning Cheng masih ingin pergi ke Pegunungan Hilang, Meng Jingxiu memanggil Ning Cheng lagi. Adik Jingxiu, apakah ada hal lain? Ning Cheng berhenti dan bertanya pada Meng Jingxiu dengan tatapan bingung. Kali ini, Meng Jingxiu tidak ragu-ragu dan berkata langsung, kakak senior Xiao Cheng, aku ingin memintamu untuk menemaniku dalam perjalanan ke Yixinghai. Ning Cheng mengerutkan kening. Jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, ia pasti akan menyetujui permintaan Meng Jingxiu. Mengirim Meng Jingxiu ke sisi Yixinghai bukanlah masalah. Namun saat ini, ia sangat cemas dan berharap bisa segera terbang kembali ke Akademi Shen Feng di Huazu. Meng Jingxiu berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior Xiao Cheng, ayahku ada di kamp kultivator di Yixinghai. Ibuku pergi mencarinya tetapi belum kembali. Jadi aku juga harus pergi ke kamp kultivator di Yixinghai untuk melihatnya. Aku memintamu ikut denganku ke Yixinghai bukan hanya untuk mencegahmu menyeberangi Pegunungan Hilang. Pantas saja kau menyiapkan begitu banyak peta. Sepertinya kau sudah merencanakan ini jauh-jauh hari sebelum datang ke Jiasu. Ning Cheng akhirnya mengerti mengapa Meng Jingxiu lebih mengenal Jiasu daripada dirinya. Meng Jingxiu mengangguk dan berkata, dengan kekuatan kakak senior Xiao Cheng, peluangnya untuk menyeberangi Pegunungan Hilang tidak lebih dari 20%, dan itu perkiraan yang sangat optimis. Bahkan jika kakak senior Xiao Cheng berhasil menyeberangi Pegunungan Hilang, kemungkinan besar baru 2 tahun lagi. Ning Cheng tertegun. Ia begitu fokus mencari Luo Fei sampai lupa bahwa bahkan jika ia menyeberangi Pegunungan Hilang, ia masih membutuhkan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Itu dengan asumsi tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Jika terjadi sesuatu, ia mungkin tidak akan bisa menyeberang bahkan dalam 2 tahun. Melihat Ning Cheng yang tiba-tiba menyadari sesuatu dan ekspresi bingungnya, Meng Jingxiu merasa sedikit sedih. Ia sangat ingin membantunya terbang melintasi Pegunungan Hilang dan segera bertemu Ji Luo Fei. Ia telah menghabiskan banyak waktu bersama Ning Cheng dan yakin ia memahaminya dengan baik. Ning Cheng adalah orang yang teguh dan berpendirian teguh. Selain itu, ia selalu metodis dan sangat rasional, memberinya kualitas yang dapat diandalkan. Ekspresi kosongnya saat ini bukan hanya berasal dari ketidaktahuannya terhadap Pegunungan Hilang dan Jiazu yang tidak diketahui,
tetapi juga, dan yang lebih penting, dari kekhawatirannya yang mendalam terhadap Ji Luofei. Faktanya, tebakan Meng Jingxiu benar, Ning Cheng memang sangat mengkhawatirkan Ji Luofei. Dalam hatinya, Ji Luofei dan Ning Ruolan tidak jauh berbeda, mereka berdua adalah keluarganya. Ia datang ke benua Yixing, yang berarti ia telah kehilangan Ning Ruolan, dan ia sama sekali tidak bisa kehilangan Ji Luofei. Jika mutiara Xuan Huang diberikan kepada kultivator bermarga Kang itu, dan kultivator tersebut mengampuni dirinya dan Ji Luofei, ia sungguh tidak peduli dengan mutiara Xuan Huang itu. Mutiara Xuan Huang mungkin sangat berharga, tetapi bagi Ning Cheng, yang berasal dari bumi, ada hal-hal yang jauh lebih berharga. Namun, ia sangat yakin bahwa jika kultivator bermarga Kang itu tahu hal ini, ia dan Ji Luofei akan celaka. Pihak lain sama sekali tidak akan membiarkan seorang kultivator yang mengetahui mutiara Xuan Huang hidup damai di dunia ini. Kakak senior Xiao Cheng, aku sebenarnya punya cara untuk membawamu kembali ke Huazhu lebih cepat. Begitu Meng Jingxiu selesai berbicara, Ning Cheng dengan bersemangat meraih bahu Meng Jingxiu. Adik Jingxiu, apa kau benar-benar punya cara cepat, beri tahu aku. Meng Jingxiu tidak melepaskan tangan Ning Cheng, dan setelah sedikit menenangkan diri, dia berkata, apakah kamu tahu tentang pertempuran Laut Yixing? Aku tahu, ini perang tiga benua. Aku tidak menyangka kau juga tahu. Ning Cheng menyadari ia terlalu bersemangat dan menurunkan tangannya. Untungnya, ia dan Meng Jingxiu sudah cukup akrab, jadi gestur ini tidak dianggap kasar. Ning Cheng baru berada di kerajaan Changqin selama beberapa hari ketika ia mengetahui tentang perang tiga benua, tetapi ia baru memahami detailnya setelah mendengar cerita Zhang Suo. Kakak Xiao Cheng, perang Yixinghai sebenarnya bukan sekadar perang antar tiga benua. Perang antar tiga benua hanyalah istilah yang digunakan oleh Huazhu. Pertempuran di Yixinghai di Huazhu hanyalah pertempuran kecil. Ayah saya berada di medan perang Yixinghai di benua tingkat menengah, dan beliau berhadapan dengan beberapa ahli sejati. Meng Jingxiu mengoreksi pendapat Ning Cheng. Ning Cheng pernah mendengar Zhang Suo mengatakan bahwa Huazhu adalah garis belakang medan perang, tempat pertempuran biasanya tidak terlalu sengit. Peran utamanya adalah untuk mendukung pertempuran. Ayah Zhang Suo terbasmi dalam salah satu misi pendukung ini. Kalau begitu, kultivasi ayahmu pasti sangat tinggi, kan? Ning Cheng berpikir dalam hati, jika dia bisa bertarung di Yixinghai, benua tingkat menengah, kultivasinya pasti tidak terlalu buruk. Meng Jingxiu menggelengkan kepalanya. Tidak, tingkat kultivasi ayahku hanya di alam cair mendalam. Lagi pula, alasan utama ayahku bisa mencapai alam cair mendalam adalah karena perolehan dan hadiah dari medan perang Yixinghai. Ketika ayahku pertama kali bergabung dalam perang Yixinghai, tingkat kultivasinya hanya di tahap akhir kondensasi sejati. Perolehan dan hadiah dari perang Yixinghai terlalu besar. Bukan hanya ayahku, tetapi semua kultivator yang bergabung, selama mereka tidak binasa, menyaksikan tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Apakah kamu dari Jiazhu? Ning Cheng menduga Meng Jingxiu mungkin berasal dari Jiazhu. Kalau tidak, ayahnya tidak akan ikut serta dalam perang Yixinghai di Jiazhu. Ya, ketika saya berusia 4 tahun, perang besar meletus di Laut Yixing. Ibu saya bercerita bahwa banyak sekali kultivator Laut Yixing dan binatang ibel berbondong-bondong ke pesisir benua Yixing. Ayah saya merasa pertempuran itu tidak akan dimenangkan, jadi ia mengirim saya dan ibu saya ke Huazhu dengan karavan pedagang Laut Yixing. Tunggu sebentar, Ning Cheng menangkap inti dari kata-kata Meng Jingxiu. Meng Jingxiu dan ibunya telah melakukan perjalanan dari Jiazhu ke Huazhu dengan karavan pedagang Yixinghai. Mungkinkah dia juga bisa? Meng Jingxiu menatap Ning Cheng dan berkata dengan yakin, kakak senior Ning Cheng, kau seharusnya mengerti maksudku. Selain melintasi pegunungan hilang, ada rute lain dari Jiazhu ke Huazhu, yaitu melalui Laut Yixing. Namun, kau harus pergi dengan karavan pedagang dari Laut Yixing. Karavan-karavan ini memiliki hubungan yang rumit dengan pasukan kultivator dari 9 provinsi, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk menyusup ke dalamnya. Alasan ibuku bisa membawaku ke Huazhu melalui karavan adalah karena ayahku sudah memiliki kekuasaan yang besar, dan dia juga mengenal orang-orang di karavan itu. Ning Cheng berkata dengan sedikit kecewa, kita tidak mengenal karavan manapun, juga tidak memiliki hubungan dengan pasukan kultivator. Bukankah akan sulit bagi kita untuk bergabung dengan karavan dan kembali ke Huazhu? Tidak, kakak senior Xiao Cheng, selain bergabung dengan karavan, ada cara lain bergabung dengan pasukan kultivator. Lalu, cobalah bergabung dengan regu patroli. Kapal terbang regu patroli sangat canggih dan sangat cepat. Yang terpenting, selain dihalangi oleh binatang ibel, regu patroli dapat terbang bebas di Laut Yixing. Selama kakak senior Xiao Cheng dapat mengikuti regu patroli ke sekitar wilayah Laut Yixing di Huazhu,
kalian dapat meninggalkan pasukan dan diam-diam memasuki Huasu. Ini adalah metode yang pernah kupikirkan sebelumnya. Awalnya aku ingin memasuki Jiazu dengan cara ini, tetapi sekarang tidak diperlukan lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Meng Jingxiu, Ning Cheng tidak langsung menjawab. Ia tahu bahwa meskipun Meng Jingxiu sangat cerdas, ia memiliki sedikit pengalaman hidup. Ide Meng Jingxiu kedengarannya bagus dan layak, tetapi Ning Cheng tahu bahwa ide itu memiliki banyak kekurangan. Terlepas dari apakah tim patroli benar-benar mampu berpatroli sejauh itu, para kultivator dari 9 benua Laut Yixing telah membentuk pasukan, dan pasti sudah ada sistem dan batasan tertentu sejak lama. Meninggalkan pasukan kultivator semudah itu bagi tim patroli memang tampak mudah, tetapi sebenarnya tidak mudah sama sekali. Namun, metode ini jelas jauh lebih baik daripada melintasi Lost Mountains. Melihat Ning Cheng terdiam, Meng Jingxiu kembali berbicara, kakak senior Ning Cheng, jika kau benar-benar bisa bergabung dengan pasukan kultivator dan mendapatkan kesempatan untuk berpatroli, paling lama hanya butuh setengah tahun untuk kembali ke Huazu, atau bahkan kurang. Tidak akan lebih dari setahun, yang pasti lebih hemat biaya daripada menyeberangi pegunungan hilang. Baiklah, Suster Jingxiu, begini saja. Kita pergi ke tepi Laut Yixing dulu. Kalau bisa ikut karavan, itu lebih baik. Kalau tidak, kita bisa ikut pasukan kultivator. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari sini ke tepi Laut Yixing? Ning Cheng segera mengambil keputusan. Melihat Ning Cheng setuju untuk pergi bersamanya, Meng Jingxiu langsung berkata dengan gembira, kakak senior Ning Cheng, ini Sungai Mora. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 5 hari dari sini ke kota Changmo di Jiazu. Setelah tiba di kota Changmo, kita bisa memasuki susunan teleportasi dan berteleportasi langsung ke kota Sihai di dekat Laut Yixing. Kota Sihai memiliki garnisun untuk merekrut tentara dan juga memiliki karavan pedagang. Mari kita coba peruntungan kita di kota Sihai. Apa yang akan kau lakukan setelah tiba di kota Sihai? Ning Cheng tahu Meng Jingxiu akan mencari orang tuanya, tetapi berapa banyak kultivator yang ditempatkan di Jiazu tak terhitung jumlahnya. Di mana ia harus menemukan mereka lagi pula? Siapa yang tahu apakah ayahnya masih berada di wilayah Laut Yixing di Jiazu setelah bertahun-tahun. Ketika saya berusia 9 tahun, ibu saya datang ke Jiazu sendirian untuk mencari ayah saya. Saya yakin mereka pasti tinggal di kota Sihai, dan saya perlahan-lahan mencari di sekitar kota Sihai, kata Meng Jingxiu dengan penuh tekad. Melihat tekad Meng Jingxiu, Ning Cheng tidak berkata apa-apa lagi, melainkan mengingatkannya, pergi ke kota Sihai boleh saja, tapi kita harus menyamar. Kalau orang bermarga Kang itu sampai menemukan kita, kita akan celaka. Jiazu jarang penduduknya, jadi wajar saja jika berjalan ratusan mil tanpa melihat satu orang pun. Saat ini, di jalan setapak pegunungan yang berliku dan sempit di tepi Jiazu, sepasang suami istri parubaya berjalan cepat. Rambut pria itu agak acak-acakan, dan ada bekas luka samar di wajahnya. Ia juga membawa pedang lebar yang tampak berat di punggungnya. Tangannya yang kasar dan bekas luka di wajahnya membuatnya tampak garang dan kekar yang bisa dirasakan dari jauh. Di samping pria parubaya itu, ada seorang wanita parubaya berpakaian biru kehijauan. Wanita itu memang menarik, tetapi kulitnya yang tidak terlalu mulus menunjukkan bahwa ia bukan berasal dari keluarga kaya. Jelas, mereka adalah pasangan petualang. Kakak Xiao Cheng, aku merasa ada yang aneh di sini. Ada aura menyeramkan yang tak terjelaskan di tempat ini. Yang berbicara adalah wanita bergaun biru itu. Keduanya adalah Ning Cheng dan Meng Jingxiu, yang menyamar sebagai pasangan petualang. Pasangan petualang seperti itu sangat umum di setiap benua dan luput dari perhatian. Yang lebih penting, Ning Cheng tidak berani terbang, juga tidak memiliki artefak sihir untuk terbang. Terbang dengan pedang saat ini akan terlalu mencolok. Ning Cheng berkata dengan suara pelan, pasti ada yang salah di sini. Aku sudah merasakannya sejak lama. Tidak ada suara apapun, bahkan suara burung atau binatang pun tidak. Kakak Xiao Cheng, bisakah kau terbang ke sana dengan pedangmu sekarang? Aku tidak terlalu suka tempat ini, tanya Meng Jingxiu lembut. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Aku sudah mencobanya. Ada medan magnet yang sangat besar di sini, semacam penghalang alami untuk terbang. Kita sama sekali tidak bisa terbang tinggi atau cepat, dan indera kedewaan kita juga terbatas. Begitu kita lepas landas, kita akan sepenuhnya terekspos. Lupakan yang lain, ayo kita percepat. Meng Jingxiu mengikuti Ning Cheng dari dekat, dan keduanya mempercepat langkah. Namun, jalan pegunungan yang panjang ini terasa tak berujung, dan setelah berjalan hampir seharian, dengan langit yang semakin gelap, mereka masih belum menemukan jalan keluar. Kakak senior Xiao Cheng,
Meng Jingxiu merasakan ada yang tidak beres, dan ia berteriak dengan suara gemetar secara naluriah. Ia tidak takut mati, tetapi kengerian ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ning Cheng berhenti, melihat sekeliling, dan tiba-tiba berkata, "Saudari Jingxiu, kurasa kita tidak perlu melanjutkan. Kalau jalan pegunungan ini tidak terlalu panjang, berarti kita telah memasuki formasi ilusi." Susunan ilusi Meng Jingxiu mengulang tanpa sadar. Ia tidak mengerti susunan ilusi, tetapi ia tahu kekuatannya. Begitu seseorang yang tidak mengerti susunan ilusi memasuki susunan ilusi, sangat sulit baginya untuk keluar. Bahkan tanpa kendali apapun, seseorang yang berada di dalam susunan ilusi bisa berkeliaran hingga musnah. Ning Cheng memberi isyarat kepada Meng Jingxiu agar tidak gugup, "Adik Jingxiu, kita mungkin tidak memasuki formasi ilusi, atau jalan ini mungkin sangat panjang. Aku tahu sedikit tentang formasi ilusi, dan jika itu benar-benar formasi ilusi, seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Karena aku tidak menyadarinya, mungkin itu bukan formasi ilusi. Apa yang harus kita lakukan baru sekarang?" Meng Jingxiu menyadari betapa sulitnya bagi seseorang dari Jiazhu untuk pergi ke Yixinghai sendirian. Jika dia sendirian, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Jangan khawatir, hari sudah gelap. Kita akan tinggal di sini malam ini dan berangkat besok. Energi spiritual di sini tipis, jadi secara teori, tidak ada kultivator kuat yang boleh datang ke sini. Sedangkan untuk kultivator biasa, selama mereka belum mencapai alam cair mendalam, aku tidak menganggap mereka serius," kata Ning Cheng dengan tenang. Meng Jingxiu tidak punya pendapat sendiri saat ini. Tentu saja, dia akan melakukan apapun yang dikatakan Ning Cheng. Setengah jam kemudian, keduanya meninggalkan jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan malah memasuki kedalaman pegunungan ini. "Kakak Xiao Cheng, tempat ini aneh sekali. Kenapa kita memisahkan I Gua di sini?" Meng Jingxiu tahu bahwa Ning Cheng ingin memisahkan I Gua jauh di dalam pegunungan, dan bertanya lagi dengan sedikit bingung. Ning Cheng terkekeh. "Ada pepatah di kampung halamanku, semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman. Seharusnya itu juga berlaku di sini. Kurasa tidak pantas bermalam di pinggir jalan." Saat itu, suara langkah kaki mendekat. Jantung Meng Jingxiu berdebar kencang. Inilah suara pertama yang didengarnya sejak memasuki gunung terpencil ini. Ia secara naluriah mendekat ke Ning Cheng. "Mengapa ada suara langkah kaki di tempat ini? Jika itu seorang kultivator, mereka tidak akan berkeliaran di tengah malam." Ning Cheng menepuk Meng Jingxiu dan mengirimkan suaranya, "Gunakan metode penyembunyian yang kuajari untuk menyembunyikan seluruh auramu." Dua langkah kaki yang baru saja datang itu tak bernyawa. Kalau bukan zombie, mereka hanyalah boneka. Aku belum pernah melihat zombie sebelumnya, jadi kemungkinan besar mereka adalah boneka yang dibuat oleh para kultivator jahat. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Kita tunggu saja boneka-boneka itu lewat. Meng Jingxiu bersenandung tanda setuju, sambil menyembunyikan auranya. Setelah menyembunyikan keberadaan mereka, tak lama kemudian, dua sosok muncul di bawah cahaya bulan yang pucat, satu di depan yang lain, membawa sebuah kotak kayu. Wajah mereka sepucat cahaya bulan itu sendiri. Mereka sudah mati. Suara Meng Jingxiu sedikit bergetar saat menyampaikan pesannya. Mayat-mayat itu membawa sesuatu, jelas tak berbeda dengan zombie. Ning Cheng tidak menggunakan telepati kali ini, melainkan berkata dengan suara pelan, "Mereka seharusnya bukan orang mati biasa, melainkan orang biasa yang diubah menjadi boneka mayat oleh para kultivator. Kultivator ini sangat kejam, mengubah orang hidup menjadi mayat berjalan. Dia mempelajari formasi dan beberapa teknik dasar boneka mekanik, dan mengetahui mantra yang dapat mengubah orang hidup menjadi boneka mayat. Mantra semacam ini sangat kejam, dan Ning Cheng sama sekali tidak tertarik melihatnya." Pada saat ini, indera kedewaan Ning Cheng telah mendarat di kotak kayu yang dibawa oleh kedua pria itu. Ketika ia melihat orang-orang di dalam kotak dengan jelas, ia langsung berseru kaget. "Ada apa, kakak senior Xiao Cheng?" tanya Meng Jingxiu cepat-cepat. "Aku kenal orang di dalam kotak itu. Kenapa dia ada di sini? Apa yang akan terjadi pada Yu Ying dan yang lainnya jika wanita ini datang ke sini?" Ning Cheng menjawab pertanyaan Meng Jingxiu lalu bergumam sendiri. "Siapa itu?" Meng Jingxiu bertanya cepat. "Wanita dari Sekte Wunian yang memakai cadar di wajahnya itu. Dialah yang membuat keputusan bagi Yue Ying, Suster Junior Dunkin, dan Chang Suo untuk bergabung dengan Sekte Wunian. Dia sendiri sudah berada di tingkat ke-9 alam kondensasi, dan kultivator tahap pembentukan fondasi akhir di sampingnya bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin dia bisa ditangkap dan kultivasinya disegel di tempat sekecil itu?" jawab Ning Cheng dengan tatapan bingung. Meng Jingxiu juga tertegun sejenak, lalu berkata, "Bukankah Sekte Wunian berasal dari Lezu? Secara logika,
jika dia diteleportasi keluar, seharusnya dia diteleportasi ke lesu. Lalu kenapa dia ada di Huasu? Setelah selesai berbicara, Meng Jingxiu menyadari bahwa semua ini bukanlah inti masalahnya. Intinya adalah bahkan para murid inti Sekte Wunian pun ada di sini. Bagaimana mungkin Suster Junior dan Qin dan yang lainnya berada dalam situasi yang lebih baik? Lalu apa yang harus kita lakukan? Meng Jingxiu baru saja selesai menanyakan pertanyaan ini ketika Ning Cheng tiba-tiba menutup mulutnya dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Meng Jingxiu sangat cerdas, dan pemahamannya juga luar biasa. Ning Cheng tidak perlu berkata apa-apa lagi, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia bahkan menyembunyikan auranya, perlahan menyatu dengan Ning Cheng dan menyatu sepenuhnya dengan rerumputan di sekitarnya. Tepat saat mereka berdua sepenuhnya menyembunyikan aura mereka, sebuah indera ilahi yang kuat menyapu mereka. Indera ilahi ini tidak bertahan lama, ia hanya menyapu dengan cepat lalu menghilang. Dahi Meng Jingxiu dipenuhi keringat dingin. Ia tahu, begitu indera kedewaan ini menangkapnya, ia dan Ning Cheng akan tamat. Ning Cheng melepaskan Meng Jingxiu, menghela napas, dan berkata pelan, orang ini berada di level kultivasi cairan mendalam. Aku belum bisa mengalahkannya, setidaknya indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada milikku. Setelah hening sejenak, Ning Cheng kembali berbicara, perbedaan antara Suan Liquid dan Zhu Yuan hanyalah esensi sejatinya yang lebih kuat, dan telah membentuk danau dan yang belum sempurna. Jika salah satu siap memanfaatkan yang lain, peluang untuk menang masih terbuka lebar. Kakak senior Xiao Cheng, apa kau akan menyelamatkannya? Tanya Meng Jingxiu dengan suara gemetar. Bukannya ia tidak ingin menyelamatkan wanita berkerudung itu, melainkan Ning Cheng akan menyelamatkan seseorang dari seorang kultivator Suanyai, yang seperti melempar telur ke batu. Ning Cheng berkata dengan suara berat, aku harus menyelamatkannya. Yue Ying, dan Qin, dan Chang Suo semuanya bersama orang ini. Sekarang dia dalam kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi pada Yue Ying dan yang lainnya? Aku mengandalkan Akademi Shen Feng untuk melindungi Luo Fei. Sekarang murid-murid Akademi Shen Feng mungkin dalam masalah, bagaimana mungkin aku tinggal diam saja? Lagi pula, aku melihatnya dan dia seseorang yang kukenal. Tidaklah adil jika aku hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama, kata Meng Jingxiu, melihat Ning Cheng sudah membulatkan tekadnya. Ning Cheng mengangguk, hati-hati dan ikuti aku di belakang. Ingat, kita harus menyembunyikan keberadaan kita dimanapun kita berada. Orang ini paling-paling hanya seorang kultivator yang baru saja mencapai alam cairan mendalam, dan kultivasinya belum stabil. Danau dannya jelas belum sepenuhnya terbentuk. Selama kita tidak ketahuan olehnya sebelum kita bergerak, kita masih punya peluang untuk menang. Ning Cheng masih merasa tidak nyaman meninggalkan Meng Jingxiu sendirian di sini. Ia yakin wanita bergaun ungu itu telah dikirim ke pegunungan ini dan kemudian dibawa ke sini oleh boneka mayat, jelas bukan boneka mayat yang membawanya dari luar gunung. Baiklah, Meng Jingxiu tidak keberatan sama sekali, dia tidak akan menentang apapun yang diputuskan Ning Cheng. Kedua boneka mayat itu membawa kotak kayu itu ke ngarai yang lebih terpencil. Ning Cheng dan Meng Jingxiu mengikuti kedua boneka mayat itu dengan hati-hati, tetapi tidak berani bergerak. Ning Cheng tahu betul bahwa meskipun indera ilahi itu sudah hilang, ia telah mendeteksi kotak kayu itu. Membasmi kedua boneka mayat itu memang mudah baginya sekarang, tetapi melarikan diri dari tempat ini setelahnya akan sulit. Untuk menyelamatkan wanita bercadar itu, ia harus diam-diam membasmi kultivator Suan Ye. Dia hanyalah seorang kultivator di tahap awal pembentukan fondasi. Jika dia ingin membasmi seorang kultivator di tahap cairan mendalam, dia benar-benar tidak punya cara yang lebih baik selain melancarkan serangan diam-diam tanpa sepengetahuan kultivator tersebut. Dua boneka mayat di depan berbelok lagi, dan Ning Cheng, yang memimpin Meng Jingxiu, mempercepat langkahnya. Setelah mendekati kedua boneka itu, ia tiba-tiba mengeluarkan jarum S7 cahaya dan melepaskannya. Jarum S7 cahaya itu berkelebat sebentar di langit malam sebelum menghilang, bahkan Meng Jingxiu pun tidak melihat gerakan Ning Cheng. Setelah sekitar setengah batang dupa, kedua boneka mayat itu berhenti di depan sebuah makam yang ditumbuhi rumput liar. Mereka meletakkan kotak kayu itu, membukanya, dan membuang perempuan bergaun ungu di dalamnya ke tanah di depan makam. Setelah melakukan semua ini, kedua boneka mayat itu mengambil kembali kotak kayu kosong itu, berbalik dan berjalan kembali sepanjang jalan yang mereka lalui sebelumnya, sama sekali tidak menyadari rasa lelah. Ning Cheng dan Meng Jingxiu menyembunyikan kehadiran mereka dan berbaring tak bergerak di rumput di luar kuburan. Pada saat ini, beberapa suara akhirnya terdengar dari lembah yang sunyi. Suara desiran angin yang menembus semak-semak, terdengar semakin menakutkan di bawah cahaya bulan yang pucat.
Setelah hembusan angin gunung berlalu, batu nisan di depan makam tiba-tiba terbelah, dan aura menyeramkan menyeruak dari dalamnya. Seorang perempuan bergaun hijau tiba-tiba muncul dari celah makam, menggendong perempuan bergaun ungu bercadar menutupi wajahnya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke dalam makam. Kuburan yang retak itu perlahan tertutup kembali. Tepat sebelum makam ditutup, Ning Cheng menggendong Meng Jingxiu dan melesat masuk. Ia kemudian bersembunyi di sudut, tak bergerak. Ia bersyukur kultivator Xuan Ye tidak menggunakan indera ilahinya untuk memindainya. Jika ia melakukannya, ia pasti sudah ketahuan. Meng Jingxiu dipeluk Ning Cheng, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Kakak senior Xiao Cheng, apakah wanita berbaju hijau itu juga boneka mayat?" Ning Cheng segera mengirimkan suaranya kepada Meng Jingxiu, "Bukan, itu orang hidup." Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi energi yin yang sangat kuat, jadi dia pasti telah mengembangkan semacam teknik aneh. "Adik Jingxiu, mulai sekarang, kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, jangan kirimkan suaramu kepadaku." Meng Jingxiu mengangguk cepat, tetapi Ning Cheng menuntunnya bersembunyi di sudut lain yang lebih terpencil. Baru kemudian Ning Cheng dengan hati-hati mulai menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati situasi di dalam. 160.